Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hari ini majelis akan membacakan putusan. Putusan nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 320 10 15 40 97 3003, tempat tanggal lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 73, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hari ini majelis akan membacakan putusan. Putusan nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 320 10 15 40 97 3003, tempat tanggal lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 73, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Arman Hanis, advokat pada kantor Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa tertinggal 11 Oktober 2022. Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober. Terdakwa dilakukan penahanan dari tanggal 30 September hingga saat ini. Dari tanggal 1 Oktober 2022 hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara telah pula mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022. Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya register perkara nomor PDM 246 Jakarta Selatan garing 10/2022 tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, menyatakan barang bukti sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 4. Menetapkan supaya terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum, terdakwa telah membacakan nota pembelaan yang pada pokoknya terdakwa benar mengalami kekerasan seksual serta tidak mengetahui jika suami terdakwa Ferdi Sambo akan datang ke rumah dinas Duren 3 dan tidak mengetahui peristiwa penembakan terhadap korban Yosua karena terdakwa sedang istirahat di kamar isolasi menunggu hasil PCR. Dan pintu dalam keadaan tertutup serta terdakwa tidak mengingini apa lagi turut serta dalam peristiwa terbunuhnya korban Yosua. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah pula membacakan nota pembelaannya tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Putri Chandrawati dari segala dakwaan verkapte vrijspraak atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan onslaught van alle rechtsvervolging. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Putri Chandrawati dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cabang Salemba. 4. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Putri Chandrawati dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum untuk pencabutan garis polisi atau polisi lain rumah terdakwa yang terletak di Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang-barang milik terdakwa atau keluarga terdakwa berupa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum, penuntut umum telah mengajukan replik dan selanjutnya atas replik penuntut umum tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya sebagai berikut. Dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan. Dan atas keberatan itu, Majelis Hakim telah mengambil putusan sela nomor 797 PIT-B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan-keterangan saksi yang di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yakni saksi di bawah sumpah atau janji, yaitu Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Maharesa Rizky, Vera Mareta, Kamarudin Simanjuntak, Roslin Emika Simanjuntak, Devianita, Sangga Parulian, Rohani Simanjuntak, Yuni Artika Huta Barat, Novita Sari Nadea, Indrawanto Pasaribu, Alfonsius Dualureng, Abdul Somad, Marzuki, Diryanto, alias Kodir, Adjan Romer, Prayogi Iktara Wikaton, Farhan Sabilah, Susi, Damianus Laba Koban alias Damson, Daden Miftahul Haq, Ahmad Sahrul Ramadan, Isban Aska Tilawah, Nevi Afrilia, Chong Jiufung, Victor Kamang, Raditya Adiyasa, Bimantara Jaya Diputro, Anita Amalia Dwi Agustin, Martin, Sunat Abu, Renhat, Ridwan, Suplanit, Danu Fajar Subekti, Difaisal Samuel, Arsad Daifa Gunawan, Teddy Rohendi, Endra Butiargana, Audi Pratowo, Cuk Prutantro, Linggom Parasian Siahaan, Baikuni Wibowo, Ari Rahman Arifin, Agus Nur Patria Adi Purnama, Susanto Haris, Beni Ali, Ari Cahya Nugraha, Hindra Kurniawan, Irfan Widjanto, Richard Eliezer Budiang Lumiyu, Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Sirajul Umam. Keterangan mana terus lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas persetujuan penasihat hukum dan terdakwa penuntut umum telah membacakan saksi
sebagaimana berita acara polisian, yaitu Sartini, Rojiah alias Jiah, Sugeng Putut Wicaksono, Novianto Rifai, dan Dr. Andes Seno. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang memberikan keterangannya baik di bawah sumpah, garing ataupun janji, yaitu Aji Febrianto Ar-Rosid, Heri Prianto, Vira Saamia, Arif Sumirat, Irfan Rofik, Adi Setia, Muhammad Mustafa, Ade Firmansyah Sugiharto, Farah Primadani Kauro, Eko Wahyu Bintoro, Effendi Saragih, Reni Kusumo Wardani, dan Alpi Sahari. Keterangannya pun telah tertulis dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan ahli untuk meringankan terdakwa, yaitu Mahruf Ali, Elwi Daniel, Profesor Dr. H. Elwi Daniel, SMH, Profesor Dr. H. M. Said Karim. Keterangannya pun telah terlengkap dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Putri Chandrawati, keterangan mana terlengkap dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti baik kepada saksi, para saksi maupun terdakwa. Menimbang bahwa bersamaan pemeriksaan ahli telah dibacakan visum et repertum sebagaimana tertulis dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa sebelum memutuskan fakta persidangan, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa keterangan saksi serta bukti baik serta visum maupun keterangan visum et repertum maupun keterangan ahli diperiksa sebagai berikut. A. Saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Bahwa saksi Richard Eliezer telah memberikan keterangan sesuai skenario sebagaimana keterangannya pada tanggal 8 Juli 2022 sampai kemudian beberapa kali memperbaiki keterangannya sampai pada tanggal 6 Agustus 2022. Selanjutnya, keterangan saksi Richard Eliezer inilah yang mengakibatkan adanya perubahan besar proses pemeriksaan perkara terbunuhnya korban Yosua, sehingga mempengaruhi keterangan saksi yang lain, termasuk keterangan terdakwa. Oleh karenanya, keterangan saksi Richard Eliezer dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. Barang bukti, bahwa 10 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua, serta 8 selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat di persidangan. Tidak selaras dengan fakta yang ada, mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru, sedangkan sisa peluru 17 saksi Richard Eliezer adalah 12. Hal ini berarti bahwa maksimal saksi Richard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru, yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 saksi Richard Eliezer yang seharusnya tidak ada di rumah Duren 3 atau TKP. Oleh karena itu berkaitan dengan 8 selongsong peluru tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana visum et repertum, dan mengingat saksi Richard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain saksi Richard Eliezer dan Freddy Sambo yang melakukan tembakan, dapat disimbolkan ada 2 kali tembakan yang dilakukan Freddy Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat cerita atau skenario yang dibangun adalah tembak-menembak, maka tidak mungkin Freddy Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya, selain senjata Glock 17 milik Richard Eliezer, ternyata terdapat 1 pucuk senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OM0076 milik Freddy Sambo dari Rumah Saguling berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708 garing per titik sit garing 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2022 yang didasarkan penggeledahan
tanggal 9 Agustus 2022 di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa dengan dihubungkan keterangan saksi Rifaisal Sumual ketika melakukan olah TKP sesaat setelah kejadian, melihat ada senjata yang diselipkan di pinggang Ferdi Sambo dan sesuai dengan keterangan saksi Richard Eliezer yang melihat Ferdi Sambo menembak korban Yosua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan Ferdi Sambo menembak korban Yosua adalah senjata api soft gun, senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri M0076. Bahwa selanjutnya mengingat sesaat setelah kejadian saksi Dirwano diperintahkan membersihkan serpihan-serpihan bekas tembakan, termasuk membersihkan darah korban Yosua di lantai yang kemudian dibuang. Untuk itu adalah wajar apabila tidak ditemukan 2 selongsong peluru dari senjata Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri M0076 yang digunakan Ferdi Sambo menembak korban Yosua. C. Visum et repertum dan surat keterangan ahli. Visum et repertum nomor R-082-SK-H garing 7 Romawi 2022 garing IKF tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau, SPFM dan Dr. Asri M. Praledda, SPFM, dokter spesialis forensik dan medical legal pada Rumah Sakit Bayangkara 31 Pos Dokes Polri telah menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua. Di sisi lain, surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2022 garing PP PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketuai Dr. Ade Firmansyah, Dr. Ade Firmansyah Suciharto, SPFM. Pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 WIB bertempat di ruang Muaro Jambi telah dilakukan pemeriksaan surat luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah menyebutkan ditemukan luka tembak masuk 5 luka tembak masuk serta 4 luka tembak keluar. Bahwa mengingat Dr. Farah P. Karau sebagai ahli di persidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam Visum et repertum nomor R-082-SK-H garing 7 Romawi 2022 garing IKF 14 Juli 2002 dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai. Bahwa surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2022 garing PP garing PDFI atas dasar pemeriksaan mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawatan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian menurut Dr. Ade Firmansyah Sugiarto yang merupakan sebagai ahli di bidang pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan. Bahwa oleh karena itu majelis mengesampingkan surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2002 garing PP.PDFI dan selanjutnya Visum et repertum nomor R garing 082 garing SK H garing 7 Romawi 2022 garing IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Praledda, spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pos Dokes Polri yang antara lain menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan yang dianggap relevan dan terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan di persidangan serta segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB di rumah terdakwa Perum Cempaka Residen, Blok C, 3 Romawi, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Yosua dari teras jendela kaca sedang mengendap-endap naik turun tangga. Berhubung dengan itu, saksi Kuat mengedor pintu kaca sambil berteriak, "Woi!"
Atas teriakan tersebut, korban Yosua lari menuju dapur dan selanjutnya ke depan lewat pintu tamu. Saksi Kuat Ma'ruf sendiri mengejar sampai dapur dan berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Belakangan saksi Kuat Ma'ruf mendengar saksi Susi mengatakan, "Ibu, ibu, ibu," sehingga tidak jadi mengejar korban Yosua dan kembali melihat keadaan terdakwa yang terduduk di depan pintu kamar mandi dengan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa ketika saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf hendak mengangkat terdakwa, datang korban Yosua, Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di tangga serta mengatakan, "Om, saya jelaskan, Om, saya jelaskan." Kemudian saksi Kuat bertanya, "Kamu apa ini, Bu?" Di mana korban Yosua sebelum menjelaskan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Kuat Ma'ruf turun tangga mengejar korban Yosua melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur mengambilnya, serta melanjutkan mengejar Yosua sampai pintu dapur menuju garasi, kemudian kembali ke lantai 2 menolong terdakwa bersama saksi Susi. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB karena dihubungi terdakwa, saksi Richard Eliezer dan saksi Ricky Rizal yang sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang kembali ke rumah Magelang. Sesampai di rumah, saksi Richard Eliezer maupun saksi Ricky Rizal masuk kamar terdakwa yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rizal bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab terdakwa, "Yosua di mana?" Kemudian terdakwa minta kepada saksi Ricky Rizal memanggil korban Yosua agar menemui terdakwa. Bahwa saksi Ricky Rizal telah mencari korban di beberapa tempat, termasuk menanyakan saksi Susi tetapi tidak bertemu. Dan karena saksi Ricky Rizal ingat ada keributan antara saksi Kuat dengan korban Yosua. Berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat yang mengatakan telah mengejar korban Yosua menggunakan pisau, maka saksi Ricky Rizal lebih dahulu mencari dan mengamankan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Yosua, serta mengambil senjata las panjang jenis Steyerok yang berada di kamar tidur korban Yosua. Kemudian mengamankan kedua senjata tersebut dengan menyimpannya di kamar Tribatra Putra Sambo lantai 2. Bahwa kemudian saksi Ricky Rizal turun lagi ke lantai 1 dan bertemu korban Yosua yang berada di depan rumah. Bertanya kepada korban Yosua, "Ada apaan, Yos?" Dan jawab oleh korban Yosua, "Enggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Kemudian saksi Ricky Rizal mengajak korban Yosua masuk ke rumah karena dipanggil terdakwa. Untuk itu, korban Yosua menemui terdakwa dengan posisi duduk di lantai, sementara terdakwa duduk di atas kasur sambil bersandar. Bahwa sekeluarnya saksi Ricky Rizal dari kamar terdakwa serta berdiri di luar kamar melihat terdakwa dan korban Yosua melalui kaca pintu kamar. Terdakwa berusaha memenangkan korban Yosua serta mengampuni perbuatannya terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap terdakwa dan meminta korban Yosua resign. Bahwa setelah korban Yosua keluar dari kamar, saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada terdakwa, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, terdakwa menelpon Verdi Sambo suaminya, serta mengatakan korban Yosua telah masuk ke kamar pribadi terdakwa dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa, dan meminta kepada Verdi Sambo suaminya tidak menghubungi siapa-siapa dengan mengatakan, "Jangan hubungi ajudan. Jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain." Berhubung dengan itu, Verdi Sambo menyetujui permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB, terdakwa menyuruh saksi Ricky Rizal menyiapkan mobil dan keperluan lainnya karena terdakwa hendak pulang ke Jakarta, serta meminta saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahwa terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Yosua dan senjata api jenis Steyerok yang sebelumnya telah diamankan saksi Ricky Rizal diambil dan dibawa untuk
diambil dan dibawa. Untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Sedangkan senjata api steril oleh saksi Ricky Rizal diserahkan kepada saksi Richard Eliezer untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan belakang mobil Lexus LM nomor pol B1MAH. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil. Terdakwa di kursi tengah berada di mobil Lexus LM Nopol B1MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan saksi Richard Eliezer duduk di sampingnya, serta saksi Susi duduk di samping terdakwa. Sedangkan mobil Lexus nomor polisi L193ZX dikemudikan saksi Ricky Rizal dengan korban Yosua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah saguling terdakwa, saksi Susi, korban Yosua, serta saksi Richard melakukan tes PCR yang dilakukan saksi Nevi Avilia. Bahwa hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, Verdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah saguling 3 nomor 29. Sebagaimana terlihat dalam rekaman CCTV yang telah ditayangkan serta dijelaskan ahli digital forensik Heri Prianto dalam frame 15220 waktu 14.46.54 WIB dalam CCTV, Verdi Sambo masuk lift rumah saguling dari lantai 1, berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Bahwa rombongan terdakwa juga tiba dari Magelang di rumah saguling dalam frame 26950 sampai dengan 27237. Setelah terdakwa PCR kemudian masuk dalam rumah pukul 15.0015 waktu CCTV melalui lift menuju lantai 3 dengan mengajak saksi Kuat Ma'ruf. Belakangan saksi Kuat Ma'ruf turun keluar melalui tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Bahwa karena masih ada barang yaitu tas terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai 3 bersama dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang membawa senjata laras panjang steyr. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf membawa tas sampai depan kamar karena terdakwa mengatakan tasnya taruh di situ saja. Sedangkan saksi Richard Eliezer bertanya izin untuk senjata, yang dijawab terdakwa taruh kamar saja. Sehingga saksi Richard Eliezer masuk ke dalam membawa senjata laras panjang steyr, diletakkan di tempat penyimpanan senjata yang terletak di dalam kamar tidur terdakwa dan suaminya Verdi Sambo, di mana setelah saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf turun di luar rumah bertemu dengan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf, "Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci," dan dijawab, "Makasih, Dir." Bahwa selanjutnya terdakwa telah menceritakan di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling kepada Verdi Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua, disertai isak tangis termasuk bantingan kepada terdakwa 3 kali yang dilakukan, sehingga mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Verdi Sambo selaku suami mendengar cerita terdakwa sangat terguncang, emosi, marah, geram, serta mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarga terdakwa. Bahwa kemudian Verdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal melalui HT agar menemui Verdi Sambo di lantai 3. Dan ketika saksi Ricky Rizal menghadap Verdi Sambo bertanya, "Ada apa di Magelang?" Yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya Verdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua, "Kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia?" Dijawab saksi, "Tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak." Berhubung dengan itu Verdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer bahwa ketika sedang duduk bersama saksi Ajan Romel, Prayogi, Farhan, Daden, Damson, dan saksi Kuat di depan rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Jakarta Selatan, saksi Ricky Rizal telah memanggil saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3 naik lift saja, Cat." Lalu dijawab, "Untuk apa Bang?" Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal tidak tahu bahwa ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan Verdi Sambo, selanjutnya menyuruh saksi Richard Eliezer masuk ke dalam dan duduk di sofa, di mana setelah saksi Richard Eliezer duduk, terdakwa datang ikut duduk di samping Verdi Sambo.
Pertanyaan yang sama ditanyakan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang, yang dijawab, saya tidak tahu, Pak. Setelah itu Ferdi Sambo menjelaskan kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang di mana korban Yosua telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian Ferdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap terdakwa telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Ferdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan. Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak. Selanjutnya saksi Richard Eliezer datang. Yosua kemudian menembak saksi Richard Eliezer, dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan Ferdi Sambo berulang-ulang, serta Ferdi Sambo berjanji akan menjaga saksi Richard Eliezer dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah Duren 3 dan mengatakan jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Bahwa Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata saksi Richard Eliezer yang dijawab, siapa, ada di samping saya. Selanjutnya Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi Richard Eliezer menambah di magasin senjata Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya. Setelah itu Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api Yosua, yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer turun dari lantai 3, mengambil senjata api HS Yosua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada Ferdi Sambo bahwa sebelum turun kembali dari lantai 3, saksi Richard Eliezer sempat mendengar suara terdakwa kepada Ferdi Sambo, jangan lupa sarung tangan dan CCTV-nya. Bahwa dengan alasan isolasi, terdakwa kemudian turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling, mengajak dan memerintahkan saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi. Sedangkan saksi Richard Eliezer ketika mendengar terdakwa sudah turun dari lantai 3, kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi kuat. Sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang yakni saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, terdakwa dan korban Yosua, kecuali saksi Susi yang sedang tidur, satu mobil Lexus B1MH berangkat ke rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa sesampainya di rumah Duren 3 nomor 46 sekitar pukul 17.07 korban Yosua turun lebih dahulu. Waktu CCTV, korban Yosua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar. Setelah itu terdakwa turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian terdakwa langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu utama rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan berdoa dengan harapan Ferdi Sambo berubah pikiran untuk merampas nyawa korban Yosua. Sedangkan saksi Ricky Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berada di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Bahwa sekitar pukul 17.08 waktu CCTV, Ferdi Sambo berangkat dengan saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Napol B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabilah sebagai pengawal motor. Dan ketika melewati jalan Duren 3, saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi mendengar suara Ferdi Sambo yang memegang HP mengatakan halo, halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Yang akhirnya saksi Ajan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah Duren 3
46. Setelah itu Verdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil. Setelah berhenti, Verdi Sambo bergegas turun, akan tetapi senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, namun dicegah dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil Verdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romer senjata yang jatuh tersebut dengan jenis HS. Bahwa selanjutnya Verdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua, panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Verdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui Verdi Sambo dan berdiri di samping kanan Verdi Sambo. Kemudian Verdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Atas perintah tersebut, saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa atas perintah Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil Verdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Verdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong ke depan sehingga posisi korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Verdi Sambo. Saksi Richard Eliezer berada di samping kanan Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Verdi Sambo, sedangkan saksi Ricky Rizal di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian Verdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Bahwa selanjutnya Verdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Mendengar teriakan Verdi Sambo, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Joshua dan menembakkan senjata api miliknya dengan posisi berhadapan sehingga korban Joshua terjatuh terkapar, mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Bahwa kemudian saksi Richard Eliezer melihat Verdi Sambo maju ke depan, menembak dengan senjata Glock 17 ke arah korban Joshua, serta kemudian dengan senjata HS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi. Setelah itu menembakkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Joshua, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Joshua. Bahwa akibat dari tembakan Richard Eliezer dan Verdi Sambo, korban Nofriansah, korban Joshua meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SKH 7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P.K. Rao dan Dr. Asri Pralepda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1. Pusdokes Polri yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kemudian di garasi mobil Duren 346 setelah kejadian Verdi Sambo mengumpulkan saksi Ajan Romer, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Diryanto, terdakwa saksi Diryanto, dan menyampaikan bagaimana mengumpulkan saksi Ajan Romer, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, Diryanto, dan Ricky Rizal dan menyampaikan bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri, atau keluarga kalian. Kemudian Verdi Sambo merangkul saksi Richard Eliezer dengan mengatakan akan membela dia walaupun jabatan yang dipertaruhkan. Bahwa sesaat setelah kejadian atas pertanyaan saksi Beni Ali dan didengar saksi Susanto Haris, saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan
Saya di atas, saya mau menutup pintu. Saat terjadi ledakan, saya takut dan saya tiarap. Saksi Ricky Rizal di garasi mobil mengatakan saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan, saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi sembunyi di belakang kulkas. Sedangkan saksi Richard Eliezer mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat, kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong, selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer maupun saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Ridwan Soplanit, Rifaisal Sumual ketika diminta keterangannya di rumah Duren 3 saat setelah kejadian, serta disampaikan kembali kepada saksi Agus Nur Pratria pada Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian di atas meninggalnya korban Joshua di rumah dinas Duren 3 beberapa waktu sebelum Verdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Bahwa kepada saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling sesaat setelah tertembaknya korban Joshua 8 Juli 2022 malam, terdakwa juga memberi keterangan bahwa saat itu terdakwa baru pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu adalah almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan. Ulangi langsung ke rumah Duren 3. Langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan, yaitu meraba-raba paha terdakwa. Terdakwa teriak, Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis. Setiap kalimat yang Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis. Setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Beni Ali tersentuh prihatin, tidak tahan melihat kondisi terdakwa sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan terdakwa. Bahwa demikian pula pada tanggal 9 Juli 2022 ketika saksi Arif Rahman Arifin meminta keterangan terdakwa atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling, telah bertemu dengan terdakwa di lantai 2, sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu, sehingga saksi Arif Rahman minta izin untuk menunda permintaan keterangan, tetapi Verdi Sambo menjawab, tidak apa-apa, sekarang saja, mumpung terdakwa sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk Verdi Sambo, terdakwa berbicara. Awalnya ada suaranya, tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis. Kemudian terdakwa menjelaskan lagi, terdakwa masuk ke dalam rumah, buka pintu, dan hilang lagi suaranya. Akhirnya Verdi Sambo melanjutkan menjelaskan bahwa terdakwa dilecehkan. Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya mengingat terdakwa dan Verdi Sambo dua-duanya menangis. Sampai selesai cerita itu, saksi Arif Rahman hanya dapat menulis 6 baris saja. Bahwa tanggal 10 Juli 2022, Verdi Sambo dan terdakwa di lantai 2 rumah Saguling telah memberikan masing-masing 1 buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer dalam bentuk dolar, akan tetapi uang tersebut tidak jadi diberikan dan akan diberikan 1 bulan setelah perkara selesai. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa merupakan skenario belaka. Sampai pada tanggal 6 Agustus 2022, saksi Richard Eliezer menceritakan yang sebenarnya termasuk peristiwa tanggal 8 Juli 2002 di rumah Duren 3. Bukanlah tembak-menembak, akan tetapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Joshua karena dihantui rasa bersalah serta berkehendak memberikan keterangan yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Putri Chandrawati memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa Putri Chandrawati diajukan ke muka persidangan dan kepadanya oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.
Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja, 3. Dengan direncanakan lebih dahulu, 4. Merampas nyawa orang lain, dan 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Putri Candrawati dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang selaku subjek hukum, di mana telah ternyata terbukti mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh karenanya unsur barang siapa di sini telah terpenuhi. 2. Ayat 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dalam memori van toelichting sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya willens and wattens, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan batin, untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin atau kehendak seseorang. Memang bahwa dalam doktrin kesengajaan sendiri mempunyai 3 bentuk, adalah bentuk apakah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, atau sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari telah menghubungi suaminya Ferdi Sambo serta menceritakan korban Yosua berlaku kurang ajar terhadap dirinya. Berhubung dengan itu pada tanggal 8 Juli 2022 pagi terdakwa minta saksi Ricky Rizal mempersiapkan mobil dan mengemas barang yang akan dibawa pulang ke Jakarta. Selanjutnya, berkaitan kembalinya terdakwa ke Jakarta tersebut, terdakwa telah meminta saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat untuk ikut serta. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB, akhirnya rombongan terdakwa berangkat dari rumah Cempaka Residence, Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Martojan, Kabupaten Magelang, menuju Rumah Saguling, Jakarta. Terdakwa berada dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua. Tepatnya terdakwa berada dalam mobil Lexus Nopol B1MAH, duduk di bangku tengah berdampingan dengan saksi Susi. Saksi Richard Eliezer duduk di depan di samping saksi Kuat yang menjadi sopir, sedangkan dalam mobil Lexus Nopol L1973 ZX korban Yosua duduk di depan di samping saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi. Menimbang bahwa kenyataan keberadaan dalam mobil yang berbeda di atas dihubungkan dengan adanya fakta terdakwa telah meminta dan mengajak saksi Ricky Rizal maupun Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahkan baik saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir atas 2 buah kendaraan yang berbeda tentulah bukan suatu kebetulan, akan tetapi memang telah dikehendaki terdakwa. Hal mana selaras dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak mengendaki satu mobil dengan korban Yosua. Menimbang bahwa mengenai senjata HS milik korban Yosua oleh saksi Ricky Rizal telah diambil dan diletakkan dalam dashboard mobil B1MAH, sedangkan senjata stereo diberikan kepada saksi Richard Eliezer untuk disimpan serta diletakkan di bawah jok kursi depan mobil B1MAH. Dihubungkan dengan perintah terdakwa kepada saksi Richard Eliezer setelah sampai di Rumah Saguling, Jakarta, sehingga saksi Richard Eliezer membawa senjata laras panjang ster ke lantai 3. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer diperintahkan terdakwa menyimpan di lemari senjata yang terletak di kamar pribadi terdakwa serta suaminya Ferdi Sambo sebagaimana ditunjukkan letaknya oleh terdakwa. Dihubungkan pula dengan ketika Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata HS milik Yosua kepada saksi Richard Eliezer di lantai 3 Rumah Saguling, dapat diketahui saksi Ricky Rizal telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa senjata HS milik korban Yosua telah saksi Ricky Rizal amankan. Selanjutnya, terdakwa telah meneruskan keberadaan senjata HS dari saksi Ricky Rizal kepada Ferdi Sambo suaminya. Mengingat pertanyaan Ferdi Sambo mengenai keberadaan senjata HS milik korban Yosua kepada saksi Richard Eliezer menunjukkan Ferdi Sambo sudah mendapat informasi senjata HS tidak berada lagi dalam kekuasaan korban Yosua. Oleh karena itu, keberadaan terdakwa dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua, termasuk pengawalan senjata HS korban Yosua, memang telah diketahui dan dikehendaki terdakwa.
Apalagi sebelumnya terdakwa menghubungi Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2002 dini hari dari Magelang dan meminta Verdi Sambo agar apa yang diceritakannya tidak diberitahukan ADC yang lain karena korban Yosua badannya besar dan memiliki senjata. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV yang telah diputar serta diterangkan ahli digital forensik Heri Prianto dipersidangkan dalam frame 2690 sampai dengan 27237. Terdakwa dan saksi kuat masuk ke dalam rumah pukul 15.00 waktu CCTV melalui lift menuju lantai 3. Setelah diteliti dengan seksama, tampilan CCTV tersebut terlihat jelas. Ikutnya saksi kuat merupakan ajakan terdakwa. Terbukti setelah terdakwa PCR dan masuk ke dalam rumah Saguling saat melewati pintu, terdakwa berbalik, menghadap keluar serta melambaikan tangan serta memberikan isyarat dengan tubuhnya sebagai tanda panggilan kepada seseorang yang ternyata diketahui orang yang dipanggil terdakwa dan masuk lift menuju lantai 3 adalah saksi Kuat Ma'ruf. Di sisi lain, dalam frame 15220 waktu 14.4654 WIB, waktu dalam CCTV, Verdi Sambo masuk lift rumah Saguling dan dari lantai 1 berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Untuk itu, diajaknya saksi Kuat Ma'ruf tentulah bukan tanpa alasan. Menimbang bahwa lantai 3 rumah Saguling adalah rumah pribadi keluarga siapapun, baik asisten rumah tangga termasuk ajudan, tidak dapat masuk tanpa adanya izin. Untuk itu diajaknya saksi kuat oleh terdakwa ke lantai 3 rumah Saguling menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf dianggap penting oleh terdakwa dan keterangannya akan menambah keyakinan Verdi Sambo atas keberadaan cerita terdakwa yang telah disampaikan kepada Verdi Sambo melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2002 dini hari. Apalagi saksi Kuat Ma'ruf telah mengatakan sebelumnya kepada terdakwa di Magelang, ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Bahkan Kuat Ma'ruf telah mengejar korban Yosua dengan menggunakan pisau. Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf telah meyakinkan Verdi Sambo akan cerita perbuatan korban Yosua yang berlaku kurang ajar terhadap terdakwa sebagaimana disampaikan terdakwa melalui telepon dari Magelang. Sehingga mengakibatkan munculnya niat Verdi Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua di rumah Duren 3 dan niat itu kemudian diberitahukan saksi Kuat Ma'ruf serta memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf mempersiapkan dan mengamankan tempat di rumah Duren 3 yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Yosua. Terbukti saksi Kuat Ma'ruf telah diberitahu saksi Dirwanto bahwa rumah Duren 3, Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab makasih Dir, yang menunjukkan ada perintah saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Dirwanto. Setelah rombongan terdakwa berangkat setelah rombongan terdakwa berangkat dan tiba di rumah Duren 3, saksi Kuat Ma'ruf telah menutup pintu utama, kemudian naik ke atas lantai 2, menutup pintu balkon yang tentunya dimaksudkan untuk mengamankan situasi, mengurangi kecurigaan atas apa yang akan terjadi terhadap korban Yosua. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling telah menceritakan kepada Verdi Sambo, suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua, termasuk bantingan 3 kali yang diiringi isak tangis sehingga mengakibatkan terdakwa terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Mendengar cerita tersebut, Verdi Sambo selaku suami terdakwa sangat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis, tidak menyangka sejauh itu perbuatan korban Yosua dan tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian kepada terdakwa. Hal ini mau nambah tekad Verdi Sambo menghabisi nyawa korban Yosua sehingga Verdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo melalui HT agar menemui Verdi Sambo di lantai 3. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan ketika saksi Ricky Rizal Wibowo menghadap Verdi Sambo dan bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya Verdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia? Dijawab saksi, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer dan ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan Verdi Sambo,
Atas perintah Verdi Sambo, saksi Richard Eliezer masuk ke dalam serta duduk di sofa ruang utama lantai 3 saat kemudian terdakwa datang dan duduk di samping Verdi Sambo. Menimbang bahwa pertanyaan yang sama ditanyakan Verdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab, saya tidak tahu Pak. Setelah itu Verdi Sambo menjelaskan pada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang, di mana korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian Verdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan korban Yosua terhadap terdakwa telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Verdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Menimbang bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, Verdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang jawab, siap komandan. Kemudian Verdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Yosua. Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak, selanjutnya saksi Richard Eliezer datang. Yosua kemudian menembak saksi Richard Eliezer dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan Verdi Sambo berulang-ulang dan Verdi Sambo berjanji kepada saksi Richard Eliezer akan menjaga saksi Richard Eliezer serta menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah duren 3 dan mengatakan jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Menimbang bahwa Verdi Sambo kemudian menanyakan senjata saksi Richard Eliezer yang dijawab, siap Pak, ada di samping saya. Selanjutnya Verdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi menambah di magasin senjata Glock 17 nomor saksi Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Setelah itu, Verdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik Yosua yang siap ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah Verdi Sambo, saksi Richard Eliezer turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS Yosua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada Verdi Sambo. Kemudian saksi Richard Eliezer sebelum turun telah mendengar suara terdakwa yang ditujukan kepada Verdi Sambo mengatakan jangan lupa sarung tangan dan CCTV. Menimbang bahwa dengan alasan isolasi, terdakwa turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah saguling dan memerintahkan saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi, sedangkan saksi Richard Eliezer ketika mendengar terdakwa sudah turun dari lantai 3 kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat, sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang yakni saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, terdakwa dan korban Yosua ikut ke rumah duren 3 nomor 46 berada dalam satu mobil Lexus B1MH ke rumah dinas duren 3. Justru bertolak belakang dengan keterangan terdakwa yang menyatakan tidak menghendaki dalam satu mobil dengan korban Yosua. Selanjutnya, kalaulah sudah merupakan kebiasaan keluarga terdakwa maupun yang mengikutinya, jika datang dari luar kota harus isolasi. Faktanya, saksi Susi justru tidur dan tidak ikut berangkat. Sebaliknya, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal yang seharusnya kembali ke Magelang dan tidak melakukan tes PCR justru ikut. Untuk itu, alasan terdakwa isolasi hanyalah alasan semata dari terdakwa sebagai bagian dari upaya terdakwa agar korban Yosua tidak menjadi curiga ketika berangkat ke rumah dinas duren 3 beserta saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal serta saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa setelah saksi Kuat, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer, korban Yosua serta terdakwa sampai di rumah dinas duren 3, beberapa waktu kemudian Verdi Sambo tiba sementara terdakwa sudah berada dalam kamar. Verdi Sambo memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo telah mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Yosua masuk oleh Verdi Sambo dipegang leher belakangnya, setelah didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok dan korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi Verdi Sambo berteriak, woi kau tembak cepat, woi kau tembak. Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai bagian dada kiri. Kemudian Verdi Sambo telah juga maju ke depan, menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Yosua. Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa di atas, yaitu dengan menempatkan korban Yosua dari mobil yang berbeda,
memberitahukan kepada Verdi Sambo keberadaan senjata HS korban Yosua yang sudah diamankan, mengajak Kuat Ma'ruf menemui Verdi Sambo, suami terdakwa di lantai 3 rumah Saguling untuk meyakinkan cerita melalui telepon dari Magelang yang disampaikan terdakwa kepada Verdi Sambo. Selanjutnya menceritakan kepada Verdi Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Verdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa yang mengakibatkan Verdi Sambo terguncang, emosi, marah, geram, menangis, mengangkat tangan yang akhirnya menghubungi saksi Richard Wibowo dan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Pembicaraan mana didengar dan dihadiri terdakwa termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Verdi Sambo. Bahkan mengingatkan Verdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kemudian terdakwa berangkat mengajak saksi Ricky Rizal dengan alasan isolasi. Meskipun kenyataannya tidak. Dalam satu mobil bersama saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf menuju rumah Duren 3 termasuk korban Yosua sehingga mengakibatkan apa yang telah dibicarakan Verdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling terlaksana. Dan akhirnya benar saksi Richard Eliezer dan Verdi Sambo telah menembakkan senjata yang antara lain ke arah bagian dada kiri serta bagian kepala belakang yang merupakan daerah vital pendukung kehidupan seseorang, mencerminkan sikap batin kehendak yang telah disadari terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khususnya sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Yosua di rumah Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas unsur dengan sengaja di sini telah terpenuhi. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama dengan rencana terlebih dahulu ditekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana maksud garing tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta kesempatan untuk membatalkan tujuan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan terdakwa, korban Yosua adalah ajudan yang diperbantukan mendampingi terdakwa karena kedudukan terdakwa sebagai Bendahara Umum Bayangkari Pusat. Kenyataannya, korban Yosua tidak hanya diperbantukan kepada terdakwa sebagai Bendahara Umum Bayangkari, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer Susi, Kodir, Daden, Ajan Romer, korban Yosua juga bertugas mengatur segala suatu keperluan keluarga terdakwa di Jakarta termasuk rumah Saguling dan rumah Duren 3. Berkaitan tugas itu korban Yosua dikenal oleh para saksi sebagai karungga atau kepala rumah tangga. Mulai dari Magelang kelihatan sekali korban Yosua sudah pasrah mengikuti apa yang terdakwa lakukan tanpa perlampanan, bahkan tidak berdaya ketika dijauhkan dari senjata HS miliknya. Serta dipisahkan dalam mobil yang berbeda dengan terdakwa yang justru seharusnya korban Yosua kawal sampai di rumah Saguling. Bahkan ketika berangkat ke Duren 3 dalam satu mobil dengan terdakwa, terlihat korban Yosua sebagai karungga hanya mengikuti saja tanpa menunjukkan peranan apa-apa. Menimbang bahwa telah pula ternyata terdakwa mengajak Kuat Ma'ruf menemui Verdi Sambo suami terdakwa di lantai 3 rumah Saguling. Sehingga apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf meyakinkan Verdi Sambo dan mengakibatkan timbulnya niat membunuh korban Yosua di rumah dinas Duren 3. Selanjutnya, terdakwa menceritakan kepada Verdi Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Verdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa yang mengakibatkan Verdi Sambo terguncang, emosi, marah, geram, menangis, mengangkat tangan yang akhirnya menghubungi saksi Ricky Rizal. Kemudian belakangan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Pembicaraan mana telah didengar dan dihadiri terdakwa, termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Verdi Sambo, bahkan mengingatkan Verdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kesemua itu telah menunjukkan munculnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa selanjutnya sesampainya mobil Lexus B1 MAH di rumah dinas Duren 3 yang disupiri Ricky Rizal, terdakwa turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf yang membawakan tas.
Terdakwa langsung masuk ke kamar serta menutup pintu, berganti pakaian dari sweater coklat celana hitam, berganti piyama hijau garis dan celana pendek, serta tetap berada dalam kamar. Kemudian pada saat terdengar suara tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer dan Verdi Sambo terhadap korban Joshua, terdakwa di dalam kamar menangis tangisan mana didengar saksi Ricky Rizal maupun Azan Romer ketika masuk ke dalam rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa saat setelah tertembaknya korban Joshua, saksi Richard Eliezer telah menyampaikan kepada saksi Beni Ali yang juga telah didengar saksi Susanto di rumah Duren 3 dengan mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Sedangkan saksi Kuat mengatakan saya berada di lantai 2. Sedang menutup pintu dan mendengar suara tembakan lalu tiarap. Serta Ricky Rizal ketika di garasi menceritakan, saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi sembunyi di belakang kulkas. Menimbang bahwa di sisi lain, terdakwa juga menyampaikan skenario kepada saksi Beni Ali dan Susanto di rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 malam. Dan waktu yang berbeda disampaikan pula kepada saksi Arif Rahman Arifin pada tanggal 9 Juli 2022 berkaitan dengan kejadian di Duren 3, di mana saat itu terdakwa baru pulang dari Magelang ke rumah Duren 3 langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan, yaitu beberapa terdakwa. Terdakwa teriak, saat terdakwa teriak, Joshua keluar dan mendengar terdakwa teriak, saat terdakwa teriak, Joshua keluar dan mendengar suara letusan. Skenario mana saat disampaikan terdakwa diselingi isak tangis sedemikian rupa sehingga saksi Beni Ali maupun saksi Arif Rahman Arifin terbawa perasaannya melihat keadaan terdakwa, menjadi iba, prihatin atas kejadian yang menimpa terdakwa serta tidak mampu memberi pertanyaan lebih lanjut sehingga harus diakhiri dan pamit meninggalkan rumah Saguling. Menimbang bahwa ternyata cerita bohong atau skenario yang disampaikan masing-masing saat setelah kejadian di rumah Duren 3 oleh saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer maupun terdakwa termasuk tindakan ganti piyama dan celana pendek maupun tangisan yang dilakukan terdakwa satu dengan lainnya selaras dan membentuk suatu cerita yang seolah-olah utuh. Untuk itu tentulah cerita yang demikian tidak begitu saja muncul dan bukan suatu kebetulan. Menimbang bahwa oleh karena itu dari skenario yang disampaikan saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf maupun terdakwa serta Richard Eliezer sesaat setelah kejadian telah menunjukkan skenario tersebut sudah ada sebelum korban Joshua ditembak dan dapat dipastikan skenario cerita bohong dibuat di rumah Saguling tepatnya di lantai 3, hal mana selaras dengan keterangan saksi Richard Eliezer yang menyatakan Verdi Sambo telah menyampaikan skenario secara berulang-ulang kepadanya di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa selanjutnya ketika Verdi Sambo suami terdakwa menyampaikan akan menghilangkan nyawa korban Joshua, seharusnya terdakwa dapat mencegahnya karena terdakwa hadir dalam pembicaraan tersebut. Bahkan ketika Richard Eliezer memasukkan peluru dalam magazinnya atas perintah Verdi Sambo suaminya, terdakwa seharusnya ada upaya terdakwa melarangnya. Hal ini berlanjut kesempatan mencegah hilangnya nyawa korban Joshua tapi tidak dilakukan, justru sebaliknya. Terdakwa mengingatkan Verdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV yang maksudnya tentulah agar tidak diketahui jejak saat Verdi Sambo memegang senjata AS serta tidak adanya bukti rekaman di rumah Duren 3. Lebih dari itu, ketika kesempatan membatalkan untuk menghilangkan nyawa korban Joshua masih ada, tetap tidak dilakukan terdakwa bahkan dengan alasan isolasi turun ke lantai 1, mengajak saksi Ricky Rizal, diikuti Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan korban Joshua ke rumah dinas Duren 3 dan langsung masuk kamar setelah menutup pintu sampai di Duren 3, padahal terdakwa jelas mengetahui Verdi Sambo sebentar lagi tiba untuk menghilangkan nyawa korban Joshua yang dipicu adanya cerita terdakwa kepada Verdi Sambo suaminya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Joshua
dilakukan di rumah Saguling dengan cara saksi Richard Eliezer yang akan melakukan penembakan. Rencana mana akan dilaksanakan di rumah Duren 3 sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya. Selanjutnya, tenggat waktu yang ada seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah, membatalkan hilangnya nyawa korban Joshua. Tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa. Sebaliknya melakukan tindakan-tindakan ganti baju maupun celana menangis untuk mendukung Gari memperlancar cerita yang sudah dibangun. Keadaan yang demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Joshua telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang, sehingga jelas telah ternyata penghilangan nyawa korban Joshua telah direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga di sini telah pula terpenuhi, unsur merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa sebagaimana bukti rekaman CCTV frame 56160 sampai dengan frame 56643 yang ditayangkan di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi kuat Ricky Rizal, Richard Eliezer, mobil Lexus B1MH tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46 mulai pukul 17.0652 sampai pukul 17.0726 WIB. Waktu CCTV, korban Joshua turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu terdakwa turun serta diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf sebelumnya menuju kamar utama di lantai 1. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Saksi Richard Eliezer sendiri naik ke lantai 2, masuk ke kamar ajudan tetap berdoa, berharap Ferdi Sambo mengurungkan niatnya. Sedangkan saksi Ricky Rizal tidak masuk ke dalam rumah Duren 3 nomor 46 tetapi tetap berdiri di garasi rumah, sedangkan korban juga berdiri di taman halaman rumah dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 waktu CCTV dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 57 hitam nopol B1734 FP Ferdi Sambo, saksi Ajan Romel, saksi Romel sebagai sopir dengan dikawal oleh saksi Farham Sabilah dengan motor sampai di jalan Duren 3 terdengar suara Ferdi Sambo yang memegang HP, halo halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu berhenti. Berhubung dengan itu saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya saksi Ajan Romel turun lebih dulu, kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3. Setelah itu Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil dan setelah melewati depan rumah dinas Duren 346. Setelah berhenti Ferdi Sambo bergegas turun dari mobil di mana senjata api yang dibayang terjatuh. Melihat kejadian itu Ajan Romel berinisiatif hendak mengambilkan akan tapi dicegah oleh Ferdi Sambo dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romel adalah dengan jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan Wat, mana Ricky dan Joshua, panggil. Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan Ferdi Sambo. Lalu Ferdi Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, kokang senjatamu. Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjata dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan Om dipanggil Bapak sama Joshua. Mendengar perkataan tersebut saksi Ricky Rizal menghampiri Joshua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Joshua bahwa dirinya dipanggil Ferdi Sambo. Menurut atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Joshua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju rumah tengah dekat meja makan diikuti saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer sampai di ruangan tengah dekat meja makan, Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Joshua, mendorong korban Joshua ke depan sehingga posisi korban Joshua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdi Sambo. Kemudian Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Joshua dengan perkataan jongkok.
Kemudian korban yang tidak mengetahui apa yang terjadi sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada. Sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya Verdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Mendengar teriakan, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Joshua, menembaknya 3-4 kali sehingga korban Joshua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Menimbang bahwa selanjutnya saksi kuat Maruf melihat Verdi Sambo maju ke depan ke arah korban Joshua dan saksi Richard Eliezer juga melihat Verdi Sambo menembak menggunakan senjata api Glock 17 ke arah korban Joshua yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Joshua. Memang bahwa kedua tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer maupun Verdi Sambo di daerah yang fatal, itulah yang menyebabkan korban Joshua meninggal dunia. Sebagaimana visum et repertum nomor R-082/SKH-7 Romawi 2022/IKF tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralipda, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Dokes Polri yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara ini juga bisa fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa di sisi lain terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di rumah dinas Duren 3 karena ada dalam kamar sedang tidur, mendengar suara tembakan dan hanya menangis serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi adalah tidak masuk akal. Apalagi terdakwa telah menyampaikan cerita bohong skenario setelah korban Joshua meninggal dengan mengatakan bahwa saat itu saya baru pulang dari Magelang ke rumah Saguling menuju rumah Duren 3, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai, pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Joshua masuk melakukan pelecehan. Yaitu beberapa hal. Saya teriak saat saya teriak korban Joshua keluar dan mendengar suara letusan yang justru menunjukkan sebaliknya pengetahuan terdakwa atas apa yang dikehendaki telah tercapai. Karena dengan datanya Verdi Sambo beberapa saat setelah rombongan terdakwa sampai di rumah dinas Duren 3 serta beberapa kali tembakan yang dilakukan baik oleh saksi Richard Eliezer maupun Verdi Sambo, tentulah suaranya sangat keras, apalagi pintu rumah baik lantai 2 maupun 1 telah ditutup saksi kuat lebih dahulu. Tidaklah mungkin orang normal tidak bereaksi serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi berkaitan adanya suara tembakan tersebut. Sebaliknya malahan meninggalkan tempat begitu saja ketika dijemput Verdi Sambo suaminya dari dalam kamar menuju rumah Saguling dengan diantar saksi Ricky Rizal. Bahwa dengan demikian apa yang menjadi tujuan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai, yaitu merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terpenuhi. 5. Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa terhadap unsur kelima di sini akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai bagaimana pertimbangan di bawah ini, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut masih akan menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan di rumah Saguling lantai 3, Verdi Sambo, terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf telah mengetahui korban Joshua akan dilakukan nyawa di rumah Duren 3 nomor 46 dan telah ternyata terlaksana korban Joshua meninggal dunia sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Menimbang bahwa meninggalnya korban Joshua di rumah Duren 3 tidaklah semata-mata sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Verdi Sambo suami terdakwa, akan tetapi karena adanya peran dan kerjasama sedemikian rupa para saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Verdi Sambo maupun terdakwa yang telah secara bersama-sama melakukan perannya masing-masing dengan kehendak yang sama, yaitu meninggalnya korban Joshua. Menimbang bahwa saksi Kuat Ma'ruf telah bertemu dengan Verdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 ketika saksi Kuat Ma'ruf diajak ke lantai 3 oleh terdakwa, di mana setelah Verdi Sambo mengkonfirmasi dan mendengar apa yang saksi Kuat Ma'ruf sampaikan mengenai kejadian di Magelang, Verdi Sambo menyampaikan niatnya membunuh korban Joshua serta menekan apa yang harus dilakukan saksi Kuat Ma'ruf. Terbukti saksi Kuat Ma'ruf berangkat ke rumah dinas Duren 3 meskipun tidak PCR di dalam satu mobil Lexus B1 MH bersama terdakwa saksi Richard Eliezer, korban Joshua yang disupiri saksi Ricky Rizal, dan sesama di rumah dinas Duren 3
Saksi Kuat Ma'ruf telah menutup pintu utama lantai 1 dan lantai 2 dan naik ke lantai 2 menutup serta 2 daun pintu. Sebagaimana pemeriksaan sempat dimuat dengan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf sebelum berangkat, saksi Kuat Ma'ruf dalam menyiapkan tempat serta mengamankan Suwati agar apa yang terjadi di rumah Duren 3 tidak diketahui orang luar setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf ditunjukkan pula ketika memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Joshua atas perintah Ferdi Sambo, serta ikut masuk ke dalam ruang tengah ketika peristiwa tertembaknya korban Joshua. Posisi saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer serta Ferdi Sambo yang semua menghadap korban di ruang yang sempit. Sebagaimana pemeriksaan setempat, dalam pintu utama tertutup tentulah mengakibatkan korban Joshua tidak bisa lagi kemana-mana. Kalaulah akan lari keluar melalui bagasi dari mana korban masuk, sudah tidak bisa karena tutup dengan keberadaan para saksi, yaitu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer, termasuk Ferdi Sambo. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo sudah mengetahui korban Joshua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling. Ketika dipanggil Ferdi Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan kepada saksi Ricky Rizal tidak menghendaki agar korban Joshua meninggal dunia. Hanya tidak berani dan kuat mentalnya apabila dilakukan oleh saksi Ricky Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Ferdi Sambo memanggil saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer. Tentulah saksi Ricky Rizal mengetahui bahwa Richard Eliezer yang akan diminta Ferdi Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Joshua apabila melawan di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa saksi Ricky Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 dan membawa korban Joshua, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf serta terdakwa. Dan belakangan di Duren 3 saksi Ricky Rizal atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga akhirnya peristiwa penembakan atas korban Joshua oleh saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya menembak korban Joshua atas permintaan Ferdi Sambo di Saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf. Korban Joshua serta dalam satu mobil Lexus B1MAH yang disebut saksi Ricky Rizal dan terakhir telah mendengar teriakan Ferdi Sambo, tembak, tembak, tembak. Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Joshua yang antara lain mengenai ke bagian dada kiri sehingga korban terlegak bersimbah darah dengan senjata Glock 11 yang sebelumnya sudah dikokang atas perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta menekan baik kepada saksi Kuat Ricky Rizal maupun kepada saksi Richard Eliezer dan telah pula minta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17 yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang akan melakukan penembakan terhadap korban Joshua di rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya faktanya meskipun dengan alasan akan badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari terdakwa dan mengucapkan halo, halo ketika melewati jalan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan mobil, ibu kena apa? Berhenti, berhenti. Hal ini menunjukkan maksud Ferdi Sambo memberi kesan kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi bahwa Ferdi Sambo ke rumah Duren 3 adalah tidak direncanakan dan semata-mata karena keadaan mendesak ingin melihat keadaan terdakwa. Menimbang bahwa setelah mobil berhenti ketika turun senjata S yang dibawa Ferdi Sambo jatuh dan dilihat saksi Ajan Romer. Dapat diketahui senjata S milik korban Joshua inilah yang telah diambil dari dashboard mobil Lexus B1MAH di Saguling dan diberikan saksi Richard Eliezer yang belakangan digunakan saksi Ferdi Sambo menembak ke arah atas tangga naik serta di atas televisi serta telah ditembakkan ke jari tangan kiri korban Joshua. Bahwa ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf, menimbang bahwa ketika masuk
Bertemu saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Yosua. Dan setelah masuk, korban Yosua dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan korban Yosua mengetahui apa yang terjadi setelah memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Ferdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil masuk oleh saksi Ricky Rizal, di mana setelah saksi Richard Eliezer menembak korban Yosua, Ferdi Sambo maju ke depan serta menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala belakang korban Yosua yang masih mengeluarkan erangan. Menimbang bahwa peran terdakwa sendiri sudah sangat jelas terlihat sebagaimana telah diuraikan baik dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu di atas. Selanjutnya ketika terdakwa berada di kamar rumah Duren 3, seharusnya terdakwa mendengar teriakan suaminya Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua maupun kepada saksi Richard Eliezer yang diikuti dengan adanya suara tembakan. Oleh karena itu, dengan seolah-olah terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada suara teriakan Ferdi Sambo maupun suara tembakan di dalam rumah sangat keras, sebaliknya, terdakwa tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan, justru menunjukkan peran terdakwa berkaitan dengan Richard Eliezer. Serta terdakwa maupun Ferdi Sambo telah menyampaikan skenario sedemikian rupa, yang tentunya maksudnya agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap. Serta adanya pemberian dari Ferdi Sambo dan terdakwa di lantai 2, Rumah Saguling 10 Juli 2022, masing-masing 1 buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai. 1 bulan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Ferdi Sambo, dan terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua, sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Ferdi Sambo, serta terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain seperti suatu sistem sesuai perannya masing-masing tanpa peran salah satu saksi, baik Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer, terdakwa maupun Ferdi Sambo, maka tidak mungkin korban Yosua meninggal dunia. Menimbang bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua, sehingga unsur kelima di sini pun telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya, tim penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya mohon sebagaimana nota pembelaannya yang telah dibacakan di depan dengan alasan antara lain. 1. Bahwa kekerasan seksual yang dialami terdakwa Putri Chandrawati benar telah terjadi. Kekerasan seksual mana telah sesuai dengan pendapat ahli psikologi forensik Dr. Reni Kusuma Wardani yang telah melakukan asesmen terhadap terdakwa sebagai hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-APSI-APSI-4-9 yang antara lain menyatakan didapat informasi yang konsisten dari terdakwa dan Ferdi Sambo. Menurut terdakwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya dan kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut terdakwa dilakukan korban Yosua. Selanjutnya informasi yang diberikan terdakwa yang menurut terdakwa telah mengalami kekerasan seksual bersuara dengan indikator keterangan kredibel. 2. Bahwa fakta yang ada hanya didukung satu orang saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer, sehingga harus dikesampingkan. Mengingat dalam perkara aku saksi menimbang bahwa atas nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, majelis mempertimbangkan sebagai berikut.
tentang kekerasan seksual. Bahwa berdasarkan penelitian Kusnul Fadilah bertajuk pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual di Yayasan Pulih yang dimuat dalam Empati Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial dengan alamat website http://journal.uinjkt.ac.id/indeks.php/empati dengan pendekatan stages of grief model dari Rose dan Kessler yang dimuat dari tahap denial, anger, beginning, depression, and acceptance, penangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, penerimaan, serta dari berbagai jurnal internasional berkaitan dengan berbagai metode konseling yang efektif bagi korban yang mengalami trauma, kekerasan, khususnya akibat kekerasan seksual termasuk yang didasarkan pada pengalaman pribadi, seperti jurnal bertajuk Effective Counseling Methods and Strategies Based on My Personal Experiences for Victims of Trauma, ditulis oleh Jean Lane, dimuat dalam Asia Pacific Journal of Counseling and Psychotherapy, dijelaskan bagaimana dampak, perilaku serta respon korban yang mengalami kekerasan seksual, serta pilihan metode pemulihan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat sesuai tahapan pemulihan korban kekerasan seksual, serta perlunya selalu ada pendamping dalam tahap pemulihan tersebut. Bahwa faktanya, menurut terdakwa, setelah mengalami kekerasan seksual serta adanya bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk, bersandar pada keranjang pakaian kotor, terdakwa melalui saksi Ricky Riksal telah memanggil korban Yosua, dan ketika bertemu, terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengatakan mengampuni perbuatanmu yang keji dan meminta korban Yosua resign. Perilaku terdakwa yang demikian bertolak belakang dengan korban kekerasan seksual pada umumnya, sehingga tidak dapat diterima dan tidaklah logis. Seandainya terdakwa benar telah mengalami korban kekerasan seksual, tentulah tidak mungkin seketika berkeinginan bertemu dengan pelakunya, dalam hal ini korban Yosua. Apalagi setelah bertemu justru terdakwa yang berusaha menenangkan korban Yosua. Padahal kekerasan seksual yang dialami terdakwa disertai bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk dan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa dengan demikian, pendapat ahli Dr. Reni Kusuma Wardani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama timnya sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-HPPF-APS Apsifor, _9 Romawi, _2022 bertentangan dengan berbagai jurnal yang ada. Apalagi terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan ahli psikologi forensik bersama tim yang diketuai oleh Dr. Reni Kusuma Wardani saling bertentangan dengan ahli lain yang ada, yaitu ahli poligraf bersama tim di bawah pimpinan Aji Febrianto Ar-Rosid yang berkesimpulan adanya kebohongan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa. Selanjutnya, pendapat Dr. Reni Kusuma Wardani yang menyatakan menurut terdakwa telah mengalami kekerasan seksual berkesesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Indikator keterangan kredibel di sini yang dimaksudkan ternyata antara lain adalah keterangan dari saksi kuat dan saksi Susi yang mendapati terdakwa di lantai dan membantu terdakwa naik ke tempat tidur. Saksi kuat yang melihat korban selingkuhan, serta Ferdi Sambo yang marah, menangis sambil bergetar setelah mendengar cerita terdakwa. Keterangan kredibel mana tentulah tidak dapat dijadikan dasar adanya kekerasan seksual yang dialami terdakwa, apalagi di persidangan dengan tegas saksi kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Susi menyatakan tidak mengetahui adanya kekerasan seksual yang dialami terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian di atas tidaklah berdasar apabila dikatakan terdakwa telah mengalami kekerasan seksual. Tentang keterangan saksi Richard Eliezer, bahwa fakta yang diperoleh dalam perkara Akuo tidak didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer semata, tapi juga didasarkan atas alat bukti lain, sebagaimana disyaratkan pasal 184 ayat 3 KUHAP. Bahwa benar terdapat keterangan saksi Richard Eliezer yang dipandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri, akan tetapi keterangan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan keterangan saksi-saksi lain di persidangan, sehingga telah membuat semakin terang adanya peristiwa terbunuhnya korban Yosua. Bagaimana pasal 184 ayat 5 KUHAP.
bahwa kalaulah saksi Richard Eliezer dalam hal-hal tentu tidak sejalan dan bertentangan dengan terdakwa, saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf, bukan berarti keterangan saksi Richard Eliezer tidak dapat diterima, mengingat keterangan saksi Richard Eliezer di persidangan telah diberikan secara konsisten, jujur apa adanya, sehingga telah membuat terang peristiwa hilangnya nyawa korban Yosua, serta selaras dengan alat bukti yang ada. Di sisi lain, keterangan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal diketahui banyak yang tidak berdasar garing tidak logis, tidak tahu, lupa, bahkan sekalipun telah ditunjukkan dengan barang bukti yang ada, misalnya CCTV. 3. Tentang keterangan saksi Benny Ali bertentangan dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak pernah menceritakan skenario di rumah Durian 3, serta bertentangan pula dengan saksi Prayogi yang tidak pernah melihat saksi Benny Ali di rumah Saguling sesaat setelah kejadian. Bahwa apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf di Durian 3 sesaat setelah kejadian tidak hanya diberitahukan kepada saksi Benny Ali, tetapi telah pula didengar saksi Susanto Haris. Di samping itu, telah disampaikan pula kepada Ridwan Suplanit, Rifaisal Sumual pada saat olah TKP di Duren 3, serta bersesuaian dengan keterangan Agus Nurpatria yang telah mengumpulkan saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer termasuk saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 Juli 2022 malam di Biro Provos Mabes Polri untuk menceritakan kronologis kejadian serta memperagakannya. Baru setelah para saksi menceritakan kejadian serta memperagakan cerita yang sama dan telah disampaikan kepada saksi Benny Ali, Verdi Sambo tiba di Biro Provos dan mengumpulkan saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, serta saksi Ricky Rizal di sebuah sudut bangunan. Bahwa mengenai saksi Prayogi Iktara Wikaton yang menyatakan tidak melihat saksi Benny Ali di rumah Saguling, bukan berarti saksi Benny Ali tidak berangkat dan berada di rumah Saguling, mengingat saksi Benny Ali dan saksi Susanto Haris telah memberikan keterangan di persidangan di antar Verdi Sambo ke rumah Saguling dalam rangka meminta keterangan terdakwa dengan tujuan memperoleh gambaran sementara kejadian perkara secara lengkap, sehingga pernyataan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Benny Ali tidak ke rumah Saguling dan menyatakan Verdi Sambo setelah kejadian hanya berada di Duren 3 tentulah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Tentang naiknya saksi Richard Eliezer bersama saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 rumah Saguling. Bahwa tidak adanya tayangan CCTV yang menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 bersama dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata Steyr melalui tangga sebelah lift rumah Saguling. Bukanlah berarti menghilangkan fakta saksi Kuat Ma'ruf tidak naik ke lantai rumah Saguling bersamaan dengan saksi Richard Eliezer. Mengingat saksi Kuat Ma'ruf telah naik 2 kali ke lantai 3 dan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf sendiri di persidangan mengatakan telah bersama naik ke lantai 3 dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata laras panjang Steyr dan bertemu dengan terdakwa di lantai 3, di mana saksi Kuat Ma'ruf hanya diperbolehkan serta berhenti sampai depan pintu kamar utama terdakwa. Sedangkan saksi Richard Eliezer diperintahkan masuk kamar menaruh senjata Steyr di tempat penyimpanan senjata. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf ini selaras dengan keterangan saksi Eliezer. 5. Tentang lupa serta tidak tahunya maksud terdakwa bersama saksi Kuat naik ke lantai 3 Saguling serta durasi 3 menit dari naik lift serta turunnya saksi Kuat melalui tangga sebelah lift. Bahwa adalah manusiawi apabila seorang lupa dan tidak tahu. Namun demikian, jika ternyata keterangan tidak tahu dan lupa bertentangan dengan fakta yang ada, tentulah keterangan yang demikian justru merugikan kedudukan kedudukan Putri Chandrawati sebagai terdakwa, karena tidaklah rasional mengajak saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 meskipun telah melihat tayangan CCTV, terdakwa sendiri lupa serta tidak mengetahui maksudnya. Bahwa diajaknya saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 sampai turun dan keluar lantai 1 dan durasi 3 menit dipandang cukup karena saksi Kuat Ma'ruf hanya mengkonfirmasikan kejadian di Magelang kepada Verdi Sambo. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo selanjutnya menyampaikan niatnya menghilangkan nyawa korban Yosua di Duren 3 serta menyerahkan sepenuhnya situasi dan kondisi tanpa pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Yosua kepada saksi Kuat Ma'ruf sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang dikemukakan dalam nota pemberian tim penasihat hukum terdakwa di atas
haruslah ditolak. Selanjutnya, terhadap nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya, serta lampiran surat yang diajukan yang dipandang tidak dapat mendukung nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana di atas. Oleh karenanya, harus dikesampingkan. Menimbang bahwa sangat disayangkan motif terdakwa tidak terungkap dalam persidangan, mengapa terdakwa harus membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa sehingga membuat Ferdi Sambo suaminya begitu marah dan terpicu merancang pembunuhan terhadap korban Yosua, sehingga terdakwa tidak bisa kembali, terjebak ceritanya sendiri. Akibatnya terdakwa justru terlibat menjadi bagian turut serta dalam rencana pembunuhan korban Yosua. Padahal sebelumnya hubungan terdakwa dengan korban sangat dekat dan baik. Terbukti terdakwa sempat memuji korban Yosua dengan mengambil foto korban Yosua saat menyetrika, serta mengirimkan kepada keluarga korban di Jambi. Bahkan terdakwa berani mengangkat korban di ruang tamu rumah Magelang walaupun ada saksi kuat dan saksi susi. Belakangan tidak jadi meskipun korban Yosua telah minta bantuan saksi Richard Eliezer karena adanya larangan dari saksi Kuat Ma'ruf serta isyarat tangan terdakwa yang menolaknya. Selanjutnya tanggal 5 Juli 2022 bersama ADC yang lain, termasuk korban Yosua berangkat berbelanja di Mall Ambarukma, Jogja. Terakhir pada dini hari jam 00 WIB tanggal 7 Juli 2022 terdakwa bersama suaminya Ferdi Sambo telah merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, di mana korban serta ADC maupun ART yang lain dianggap anak serta disuapi baik oleh terdakwa maupun Ferdi Sambo suaminya, sehingga sangat mengherankan jika tiba-tiba berubah 180 derajat. Sejak dini hari 8 Juli 2022, terdakwa menyampaikan cerita kepada Ferdi Sambo dari Magelang. Namun demikian, apapun peristiwanya, tidaklah sepadan sehingga terdakwa membangun cerita yang telah memicu korban Yosua harus dihilangkan, dirampas nyawanya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan puas yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa bagaimana telah ternyata meninggalnya korban Yosua dipicu dengan apa yang disampaikan terdakwa kepada Ferdi Sambo suaminya dengan memanfaatkan kedekatan sebagai istri. Namun demikian, bagaimanapun juga seharusnya ketika mendengar apa yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo, suami terdakwa, sebagai Kadif Propam Polri seharusnya tetap tenang, berlaku objektif mencari kebenaran sebelum mengambil putusan, serta tidak begitu mudahnya bertindak meskipun cerita garing informasi disampaikan oleh istrinya atau terdakwa sekalipun. Mengingat sangatlah berbahaya orang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang besar mengambil keputusan begitu saja tanpa melakukan penelusuran kebenaran informasi yang diterima. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dirasa adil sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana daftar barang bukti, mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang beratkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang beratkan, terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana,
Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP. Silakan berdiri. Menyatakan menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, SHMH, dan Alimin CR Sujono, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno, SHMH, dan Okta Andrianto, SHMH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan, SHMH, dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 Pit B 2022. Kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hari ini majelis akan membacakan putusan. Putusan nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 320 10 15 40 97 3003, tempat tanggal lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 73, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Arman Hanis, advokat pada kantor Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa tertinggal 11 Oktober 2022. Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober. Terdakwa dilakukan penahanan dari tanggal 30 September hingga saat ini. Dari tanggal 1 Oktober 2022 hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara telah pula mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022. Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya register perkara nomor PDM
246 Jakarta Selatan, garing 10/2022, tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, menyatakan barang bukti sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 4. Menetapkan supaya terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum, terdakwa telah membacakan nota pembelaan yang pada pokoknya terdakwa benar mengalami kekerasan seksual serta tidak mengetahui jika suami terdakwa Ferdi Sambo akan datang ke rumah dinas Duren 3 dan tidak mengetahui peristiwa penembakan terhadap korban Yosua karena terdakwa sedang istirahat di kamar isolasi menunggu hasil PCR. Dan pintu dalam keadaan tertutup serta terdakwa tidak mengingini apa lagi turut serta dalam peristiwa terbunuhnya korban Yosua. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah pula membacakan nota pembelaannya tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Putri Chandrawati dari segala dakwaan verkapte vrijspraak atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan onslag van alle rechtsvervolging. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Putri Chandrawati dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cabang Salemba. 4. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Putri Chandrawati dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum untuk pencabutan garis polisi atau polisi lain rumah terdakwa yang terletak di Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang-barang milik terdakwa atau keluarga terdakwa berupa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum, penuntut umum telah mengajukan replik dan selanjutnya atas replik penuntut umum tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya sebagai berikut. Dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan. Dan atas keberatan itu, Majelis Hakim telah mengambil putusan selah nomor 797 PIT-B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan-keterangan saksi yang di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yakni saksi di bawah sumpah atau janji, yaitu Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Maharesa Rizky, Vera Mareta, Kamarudin Simanjuntak, Roslin Emika Simanjuntak,
Devianita, Sangga Parulian, Rohani Simanjuntak, Yuni Artika Huta Barat, Novita Sari Nadea, Indrawanto Pasaribu, Alfonsius Dualureng, Abdul Somad, Marzuki, Diryanto, alias Kodir, Ajan Romer, Prayogi Iktara Wikaton, Farhan Sabilah, Susi, Damianus Labakoban alias Damson, Daden Miftahul Haq, Ahmad Sahrul Ramadan, Isban Aska Tilawah, Nevi Afrilia, Chong Jiufung, Victor Kamang, Raditya Adiyasa, Bimantara Jayadi Putro, Anita Amalia Dwi Agustin, Martin, Surat Abu, Renhat, Ridwan, Suplanit, Danu Wajar Subekti, Difaisal Samuel, Arsad Daifa Gunawan, Teddy Rohendi, Endra Butiargana, Audi Pratowo, Cuk Prutantro, Linggom Parasian Siahaan, Baikuni Wibowo, Ari Rahman Arifin, Agus Nur Patria Adi Purnama, Susanto Haris, Beni Ali, Ari Cahya Nugraha, Hindra Kurniawan, Irfan Widjanto, Richard Eliezer Budiang Lumiyu, Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Sirajul Umam. Keterangan mana terus lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas persetujuan penasihat hukum dan terdakwa penuntut umum telah membacakan saksi sebagaimana berita acara polisian, yaitu Sartini, Rojiah alias Jiah, Sugeng Putut Wicaksono, Novianto Rifai, dan Dr. Andes Seno. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang memberikan keterangannya, pendapat keterangannya baik di bawah sumpah, garing ataupun janji, yaitu Aji Febrianto Ar-Rosid, Heri Prianto, Vira Saamia, Arif Sumirat, Irfan Rofik, Adi Setia, Muhammad Mustafa, Ade Firmansyah Sugiharto, Farah Primadani Kauro, Eko Wahyu Bintoro, Effendi Saragih, Reni Kusumo Wardani, dan Alpi Sahari. Keterangannya pun telah tertulis dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan ahli untuk meringankan terdakwa, yaitu Mahruf Ali, Elwi Daniel, Profesor Dr. H. Elwi Daniel, SMH, Profesor Dr. H. M. Said Karim. Keterangannya pun telah terlengkap dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Putri Chandrawati, keterangan mana terlengkap dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti baik kepada saksi, para saksi maupun terdakwa. Menimbang bahwa bersamaan pemeriksaan ahli telah dibacakan visum et repertum sebagaimana tertulis dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa sebelum memutuskan fakta persidangan, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa keterangan saksi serta bukti baik serta visum maupun keterangan visum et repertum maupun keterangan ahli diperiksa sebagai berikut. A. Saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Bahwa saksi Richard Eliezer telah memberikan keterangan sesuai skenario sebagaimana keterangannya pada tanggal 8 Juli 2022 sampai kemudian beberapa kali memperbaiki keterangannya sampai pada tanggal 6 Agustus 2022. Selanjutnya, keterangan saksi Richard Eliezer inilah yang mengakibatkan adanya perubahan besar proses pemeriksaan perkara terbunuhnya korban Yosua, sehingga mempengaruhi keterangan saksi yang lain, termasuk keterangan terdakwa. Oleh karenanya, keterangan saksi Richard Eliezer dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. Barang bukti, bahwa 10 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua, serta 8 selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat di persidangan. Tidak selaras dengan fakta yang ada, mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru, sedangkan sisa peluru 17
saksi Richard Eliezer ada 12. Hal ini berarti bahwa maksimal saksi Richard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru, yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 saksi Richard Eliezer yang seharusnya tidak ada di rumah Duren 3 atau TKP. Oleh karena itu, berkaitan dengan 8 selongsong peluru tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana visum et repertum, dan mengingat saksi Richard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo yang melakukan tembakan, dapat disimbolkan ada 2 kali tembakan yang dilakukan Ferdi Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat cerita atau skenario yang dibangun adalah tembak-menembak, maka tidak mungkin Ferdi Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya, selain senjata Glock 17 milik Richard Eliezer, ternyata terdapat 1 pucuk senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OM0076 milik Ferdi Sambo dari Rumah Saguling berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708/per/sit/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2022 yang didasarkan penggeledahan tanggal 9 Agustus 2022 di Jalan Saguling 3 nomor 12 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa dengan dihubungkan keterangan saksi Faisal Sumual ketika melakukan olah TKP sesaat setelah kejadian, melihat ada senjata yang diselipkan di pinggang Ferdi Sambo dan sesuai dengan keterangan saksi Richard Eliezer yang melihat Ferdi Sambo menembak korban Yosua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan Ferdi Sambo menembak korban Yosua adalah senjata api softgun, senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri M0076. Bahwa selanjutnya mengingat sesaat setelah kejadian saksi Dirwano diperintahkan membersihkan serpihan-serpihan bekas tembakan, termasuk membersihkan darah korban Yosua di lantai yang kemudian dibuang. Untuk itu adalah wajar apabila tidak ditemukan 2 selongsong peluru dari senjata Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri M0076 yang digunakan Ferdi Sambo menembak korban Yosua. C. Visum et repertum dan surat keterangan ahli. Visum et repertum nomor R/02-SK-H/7 Romawi 2022-IKF tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau, SPFM dan Dr. Asri M. Praleda, SPFM, dokter spesialis forensik dan medical legal pada Rumah Sakit Bayangkara 31 Pos Dokes Polri telah menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua. Di sisi lain, surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi /2022 PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketuai Dr. Ade Firmansyah, Dr. Ade Firmansyah Suciharto, SPFM. Pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 WIB bertempat di ruang Muaro Jambi telah dilakukan pemeriksaan surat luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah menyebutkan ditemukan luka tembak masuk 5 luka tembak masuk serta 4 luka tembak keluar. Bahwa mengingat Dr. Farah P. Karau sebagai ahli di persidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum nomor R/082-SK-H/7 Romawi 2022-IKF 14 Juli 2002 dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai. Bahwa surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi /2022-PP-PDFI atas dasar pemeriksaan mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat
serta pengawatan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian. Menurut Dr. Ade Firmansyah Sugiarto yang merupakan sebagai ahli di bidang pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan. Bahwa oleh karena itu majelis mengesampingkan surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2002 garing PP.PDFI dan selanjutnya visum et repertum nomor R garing 082 garing SK H garing 7 Romawi 2022 garing IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralipda, spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri yang antara lain menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan yang dianggap relevan dan terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB di rumah terdakwa Perum Cempaka Residen, Blok C, 3 Romawi, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Yosua dari teras jendela kaca sedang mengendap-endap naik turun tangga. Berhubung dengan itu, saksi Kuat mengedor pintu kaca sambil berteriak, "Woi!" Atas teriakan tersebut, korban Yosua lari menuju dapur dan selanjutnya ke depan lewat pintu tamu. Saksi Kuat Ma'ruf sendiri mengejar sampai dapur dan berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Belakangan saksi Kuat Ma'ruf mendengar saksi Susi mengatakan, "Ibu, ibu, ibu," sehingga tidak jadi mengejar korban Yosua dan kembali melihat keadaan terdakwa yang terduduk di depan pintu kamar mandi dengan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa ketika saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf hendak mengangkat terdakwa, datang korban Yosua, Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di tangga serta mengatakan, "Om, saya jelaskan, Om, saya jelaskan." Kemudian saksi Kuat bertanya, "Kamu apa ini, Bu?" Di mana korban Yosua sebelum menjelaskan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Kuat Ma'ruf turun tangga mengejar korban Yosua melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur mengambilnya, serta melanjutkan mengejar Yosua sampai pintu dapur menuju garasi, kemudian kembali ke lantai 2 menolong terdakwa bersama saksi Susi. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB karena dihubungi terdakwa, saksi Richard Eliezer dan saksi Ricky Rizal yang sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang kembali ke rumah Magelang. Sesampai di rumah, saksi Richard Eliezer maupun saksi Ricky Rizal masuk kamar terdakwa yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rizal bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab terdakwa, "Yosua di mana?" Kemudian terdakwa minta kepada saksi Ricky Rizal memanggil korban Yosua agar menemui terdakwa. Bahwa saksi Ricky Rizal telah mencari korban di beberapa tempat, termasuk menanyakan saksi Susi tetapi tidak bertemu. Dan karena saksi Ricky Rizal ingat ada keributan antara saksi Kuat dengan korban Yosua. Berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat yang mengatakan telah mengejar korban Yosua menggunakan pisau, maka saksi Ricky Rizal lebih dahulu mencari dan mengamankan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Yosua, serta mengambil senjata las panjang jenis Steyerok yang berada di kamar tidur korban Yosua. Kemudian mengamankan kedua senjata tersebut dengan menyimpannya di kamar Tribatra Putra Sambo lantai 2. Bahwa kemudian saksi Ricky Rizal turun lagi ke lantai 1 dan bertemu korban Yosua yang berada di depan rumah. Bertanya kepada korban Yosua, "Ada apaan, Yos?" Dan jawab oleh korban Yosua, "Enggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya." Kemudian saksi Ricky Rizal mengajak korban Yosua masuk ke rumah karena dipanggil terdakwa. Untuk itu, korban Yosua menemui terdakwa dengan posisi duduk di lantai, sementara terdakwa duduk di atas kasur sambil bersandar. Bahwa sekeluarnya saksi Ricky Rizal dari kamar terdakwa serta di luar kamar melihat terdakwa dan korban Yosua melalui kaca pintu kamar. Terdakwa berusaha memenangkan korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang
Ulangi, terdakwa berusaha menenangkan korban Joshua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap terdakwa dan meminta korban Joshua resign. Bahwa setelah korban Joshua keluar dari kamar, saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada terdakwa, ibu harus lapor bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Bahwa pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, terdakwa menelpon Verdi Sambo suaminya, serta mengatakan korban Joshua telah masuk ke kamar pribadi terdakwa dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa, dan meminta kepada Verdi Sambo suaminya tidak menghubungi siapa-siapa dengan mengatakan jangan hubungi ajudan. Jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Joshua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo menyetujui permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB, terdakwa menyuruh saksi Ricky Rizal menyiapkan mobil dan keperluan lainnya karena terdakwa hendak pulang ke Jakarta serta meminta saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahwa terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Joshua dan senjata api jenis Tear-Off yang sebelumnya telah diamankan saksi Ricky Rizal diambil dan dibawa untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH. Sedangkan senjata api Tear-Off oleh saksi Ricky Rizal diserahkan kepada saksi Richard Eliezer untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan belakang mobil Lexus LM nomor pol B1MAH. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil. Terdakwa di kursi tengah berada di mobil Lexus LM Nopol B1MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan saksi Richard Eliezer duduk di sampingnya serta saksi Susi duduk di samping terdakwa. Sedangkan mobil Lexus nomor polisi L193ZX dikemudikan saksi Ricky Rizal dengan korban Joshua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah saguling terdakwa, saksi Susi, korban Joshua, serta saksi Richard melakukan tes PCR yang dilakukan saksi Nevi Avilia. Bahwa hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, Verdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah saguling 3 nomor 29. Sebagaimana terlihat dalam rekaman CCTV yang telah ditayangkan serta dijelaskan ahli digital forensik Heri Prianto dalam frame 15220 waktu 14.46.54 WIB dalam CCTV, Verdi Sambo masuk lift rumah saguling dari lantai 1, berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Bahwa rombongan terdakwa juga tiba dari Magelang di rumah saguling dalam frame 26950 sampai dengan 27237. Setelah terdakwa PCR kemudian masuk dalam rumah pukul 15.0015 waktu CCTV melalui lift menuju lantai 3 dengan mengajak saksi Kuat Ma'ruf. Belakangan saksi Kuat Ma'ruf turun keluar melalui tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Bahwa karena masih ada barang yaitu tas terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai 3 bersama dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membawa senjata laras panjang Steyr. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf membawa tas sampai depan kamar karena terdakwa mengatakan tasnya taruh di situ saja. Sedangkan saksi Richard Eliezer bertanya izin untuk senjata yang dijawab terdakwa taruh kamar saja, sehingga saksi Richard Eliezer masuk ke dalam membawa senjata laras panjang Steyr diletakkan di tempat penyimpanan senjata yang terletak di dalam kamar tidur terdakwa dan suaminya Verdi Sambo, di mana setelah saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf turun di luar rumah bertemu dengan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf, Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab, makasih Dir. Bahwa selanjutnya terdakwa telah menceritakan di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling kepada Verdi Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Joshua, disertai isak tangis termasuk bantingan kepada terdakwa 3 kali yang dilakukan.
sehingga mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Verdi Sambo selaku suami mendengar cerita terdakwa sangat terguncang, emosi, marah, geram, serta mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Joshua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarga terdakwa. Bahwa kemudian Verdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal melalui HT agar menemui Verdi Sambo di lantai 3. Dan ketika saksi Ricky Rizal menghadap Verdi Sambo bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya Verdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua, kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia. Dijawab saksi, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu Verdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer bahwa ketika sedang duduk bersama saksi Ajan Romel, Prayogi, Farhan, Daden, Damson, dan saksi Kuat di depan rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Jakarta Selatan, saksi Ricky Rizal telah memanggil saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, Cat dipanggil Bapak ke lantai 3 naik lift saja Cat. Lalu dijawab untuk apa Bang? Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal tidak tahu bahwa ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan Verdi Sambo, selanjutnya menyuruh saksi Richard Eliezer masuk ke dalam dan duduk di sofa, di mana setelah saksi Richard Eliezer duduk, terdakwa datang ikut duduk di samping Verdi Sambo. Nah, pertanyaan yang sama ditanyakan Verdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang yang dijawab saya tidak tahu Pak. Setelah itu Verdi Sambo menjelaskan kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang di mana korban Joshua telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian Verdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan Joshua terhadap terdakwa telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Verdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Verdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian Verdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan. Joshua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak. Selanjutnya saksi Richard Eliezer datang. Joshua kemudian menembak saksi Richard Eliezer, dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Joshua yang mengakibatkan Joshua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan Verdi Sambo berulang-ulang, serta Verdi Sambo berjanji akan menjaga saksi Richard Eliezer dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah Duren 3 dan mengatakan jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Bahwa Verdi Sambo kemudian menanyakan senjata saksi Richard Eliezer yang dijawab siapa ada di samping saya. Selanjutnya Verdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi Richard Eliezer menambah di magasin senjata Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya. Setelah itu Verdi Sambo menanyakan di mana senjata api Joshua, yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah Verdi Sambo, saksi Richard Eliezer turun dari lantai 3, mengambil senjata api HS Joshua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada Verdi Sambo bahwa sebelum turun kembali dari lantai 3, saksi Richard Eliezer sempat mendengar suara terdakwa kepada Verdi Sambo, jangan lupa sarung tangan dan CCTV-nya. Bahwa dengan alasan isolasi, terdakwa kemudian turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling, mengajak dan memerintahkan saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi. Sedangkan saksi Richard Eliezer ketika mendengar terdakwa sudah turun dari lantai 3, kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat. Sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang yakni saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, terdakwa dan korban Joshua, kecuali saksi Susi yang sedang tidur, satu mobil Lexus B1MH berangkat ke rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa sesampainya di rumah Duren 3 nomor 46 sekitar pukul 17.07
korban Joshua turun lebih dahulu. Waktu CCTV, korban Joshua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar. Setelah itu terdakwa turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian terdakwa langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu utama rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan berdoa dengan harapan Verdi Sambo berubah pikiran untuk merampas nyawa korban Yosua. Sedangkan saksi Ricky Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berada di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Bahwa sekitar pukul 17.08 waktu CCTV, Verdi Sambo berangkat dengan saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabilah sebagai pengawal motor. Dan ketika melewati jalan Duren 3, saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi mendengar suara Verdi Sambo yang memegang HP mengatakan halo, halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Yang akhirnya saksi Ajan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah Duren 3, 46. Setelah itu Verdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil. Setelah berhenti, Verdi Sambo bergegas turun, akan tetapi senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, namun dicegah dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil Verdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romer senjata yang jatuh tersebut dengan jenis HS. Bahwa selanjutnya Verdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Verdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui Verdi Sambo dan berdiri di samping kanan Verdi Sambo. Kemudian Verdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Atas perintah tersebut, saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa atas perintah Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil Verdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Verdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong ke depan sehingga posisi korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Verdi Sambo. Saksi Richard Eliezer berada di samping kanan Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Verdi Sambo, sedangkan saksi Ricky Rizal di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian Verdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Bahwa selanjutnya Verdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Mendengar teriakan Verdi Sambo, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Joshua dan menembakkan senjata api miliknya dengan posisi berhadapan sehingga korban Joshua terjatuh terkapar, mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Bahwa kemudian saksi Richard Eliezer melihat Verdi Sambo maju ke depan menembak dengan senjata Glock 17 ke arah korban Joshua, serta kemudian dengan senjata HS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi. Setelah itu menembakkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Joshua serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Joshua. Bahwa akibat dari tembakan Richard Eliezer dan Verdi Sambo, korban Nofriansah, korban Joshua
meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SKH 7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri Pralepda, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1. Pusdokes Polri yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kemudian di garasi mobil Duren 346 setelah kejadian Ferdi Sambo mengumpulkan saksi Adjan Romel, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Derianto, terdakwa saksi Derianto, dan menyampaikan bagaimana mengumpulkan saksi Adjan Romel, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, Derianto, dan Ricky Rizal, dan menyampaikan bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri, atau keluarga kalian. Kemudian Ferdi Sambo merangkul saksi Richard Eliezer dengan mengatakan akan membela dia walaupun jabatan yang dipertaruhkan. Bahwa sesaat setelah kejadian atas pertanyaan saksi Beni Ali dan didengar saksi Susanto Haris, saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan, saya di atas, saya mau menutup pintu. Saat terjadi ledakan, saya takut dan saya tiarap. Saksi Ricky Rizal di garasi mobil mengatakan saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan, saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi sembunyi di belakang kulkas. Sedangkan saksi Richard Eliezer mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat, kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong, selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer maupun saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Ridwan Soplanit, Rifaisal Sumual ketika diminta keterangannya di rumah Duren 3 saat setelah kejadian, serta disampaikan kembali kepada saksi Agus Nur Pratria pada Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian di atas meninggalnya korban Joshua di rumah dinas Duren 3 beberapa waktu sebelum Ferdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Bahwa kepada saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling sesaat setelah tertembaknya korban Joshua 8 Juli 2022 malam, terdakwa juga memberi keterangan bahwa saat itu terdakwa baru pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu adalah almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan. Langsung ke rumah Duren 3. Langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan, yaitu meraba-raba paha terdakwa. Terdakwa teriak, Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis. Setiap kalimat yang Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis. Setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Beni Ali tersentuh prihatin, tidak tahan melihat kondisi terdakwa sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan terdakwa. Bahwa demikian pula pada tanggal 9 Juli 2022 ketika saksi Arif Rahman Arifin meminta keterangan terdakwa atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling, telah bertemu dengan terdakwa di lantai 2, sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu, sehingga saksi Arif Rahman minta izin untuk menunda permintaan keterangan, tetapi Ferdi Sambo menjawab, tidak apa-apa, sekarang saja, mumpung terdakwa sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk Ferdi Sambo, terdakwa berbicara. Awalnya ada suaranya, tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis. Kemudian terdakwa menjelaskan lagi, terdakwa masuk ke dalam rumah, buka pintu, dan hilang lagi suaranya. Akhirnya Ferdi Sambo melanjutkan menjelaskan bahwa terdakwa dilecehkan. Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya mengingat terdakwa dan Ferdi Sambo dua-duanya menangis. Sampai selesai cerita itu, saksi Arif Rahman hanya dapat menulis 6 baris saja. Bahwa
Tanggal 10 Juli 2022, Verdi Sambo dan terdakwa di lantai 2 rumah Saguling telah memberikan masing-masing satu buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Riki Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer dalam bentuk dolar, akan tetapi uang tersebut tidak jadi diberikan dan akan diberikan 1 bulan setelah perkara selesai. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa merupakan skenario belaka. Sampai pada tanggal 6 Agustus 2022, saksi Richard Eliezer menceritakan yang sebenarnya, termasuk peristiwa tanggal 8 Juli 2002 di rumah Duren 3, bukanlah tembak-menembak, akan tetapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Yosua karena dihantui rasa bersalah serta jangan, dan kepadanya oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 338 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 340 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja. 3. Dengan direncanakan lebih dahulu. 4. Merampas nyawa orang lain. Dan 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Putri Chandrawati dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang selaku subjek hukum, di mana telah ternyata terbukti mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh karenanya unsur barang siapa di sini telah terpenuhi. 2. Ayat 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dalam memori van toelichting sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya willens and wattens, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan batin, untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin atau kehendak seseorang. Memang bahwa dalam doktrin kesengajaan sendiri mempunyai 3 bentuk, adalah bentuk apakah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, atau sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari telah menghubungi suaminya Verdi Sambo serta menceritakan korban Yosua berlaku kurang ajar terhadap dirinya. Berhubung dengan itu pada tanggal 8 Juli 2022 pagi terdakwa minta saksi Riki Rizal mempersiapkan mobil dan mengemas barang yang akan dibawa pulang ke Jakarta. Selanjutnya berkaitan kembalinya terdakwa ke Jakarta tersebut, terdakwa telah meminta saksi Riki Rizal dan saksi Kuat untuk ikut serta. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB akhirnya rombongan terdakwa berangkat dari rumah Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Martojan, Kabupaten Magelang menuju rumah Saguling, Jakarta. Terdakwa berada dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua. Tepatnya terdakwa berada dalam mobil Lexus Nopol B1MAH, duduk di bangku tengah berdampingan dengan saksi Susi. Saksi Richard Eliezer duduk di depan di samping saksi Kuat yang menjadi sopir, sedangkan dalam mobil Lexus Nopol L1973 ZX korban Yosua duduk di depan di samping saksi Riki Rizal sebagai pengemudi. Menimbang bahwa kenyataan keberadaan dalam mobil yang berbeda di atas dihubungkan dengan adanya fakta terdakwa telah meminta dan mengajak saksi Riki Rizal maupun Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahkan baik saksi Riki Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir atas 2 buah kendaraan yang berbeda tentulah bukan suatu kebetulan, akan tetapi memang telah dikehendaki terdakwa. Hal mana selaras dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak mengendaki satu mobil dengan korban Yosua. Menimbang bahwa mengenai senjata HS milik korban Yosua oleh saksi Riki Rizal telah diambil dan diletakkan dalam dashboard mobil B1MAH, sedangkan senjata stereo
kepada saksi Richard Eliezer untuk disimpan serta diletakkan di bawah jok kursi depan mobil B1MH. Dihubungkan dengan perintah terdakwa kepada saksi Richard Eliezer setelah sampai di rumah Saguling, Jakarta, sehingga saksi Richard Eliezer membawa senjata laras panjang ster ke lantai 3. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer diperintahkan terdakwa menyimpan di lemari senjata yang terletak di kamar pribadi terdakwa serta suaminya Ferdi Sambo sebagaimana ditunjukkan letaknya oleh terdakwa. Dihubungkan pula dengan ketika Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata HS milik Yosua kepada saksi Richard Eliezer di lantai 3 rumah Saguling, dapat diketahui saksi Ricky Rizal telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa senjata HS milik korban Yosua telah saksi Ricky Rizal amankan. Selanjutnya, terdakwa telah meneruskan keberadaan senjata HS dari saksi Ricky Rizal kepada Ferdi Sambo suaminya. Mengingat pertanyaan Ferdi Sambo mengenai keberadaan senjata HS milik korban Yosua kepada saksi Richard Eliezer menunjukkan Ferdi Sambo sudah mendapat informasi senjata HS tidak berada lagi dalam kekuasaan korban Yosua. Oleh karena itu, keberadaan terdakwa dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua, termasuk pengawalan senjata HS korban Yosua, memang telah diketahui dan dikehendaki terdakwa. Apalagi sebelumnya terdakwa menghubungi Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2002 dini hari dari Magelang dan meminta Ferdi Sambo agar apa yang diceritakannya tidak diberitahukan ADC yang lain karena korban Yosua badannya besar dan memiliki senjata. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV yang telah diputar serta diterangkan ahli digital forensik Heri Prianto, dipersidangkan dalam frame 2690 sampai dengan 27237. Terdakwa dan saksi kuat masuk ke dalam rumah pukul 15.00 waktu CCTV melalui lift menuju lantai 3. Setelah diteliti dengan seksama, tampilan CCTV tersebut terlihat jelas ikutnya saksi kuat merupakan ajakan terdakwa. Terbukti setelah terdakwa PCR dan masuk ke dalam rumah Saguling saat melewati pintu, terdakwa berbalik menghadap keluar serta melambaikan tangan serta memberikan isyarat dengan tubuhnya sebagai tanda panggilan kepada seseorang yang ternyata diketahui orang yang dipanggil terdakwa, dan masuk lift menuju lantai 3 adalah saksi Kuat Ma'ruf. Di sisi lain, dalam frame 15220 waktu 14.4654 WIB, waktu dalam CCTV, Ferdi Sambo masuk lift rumah Saguling dan dari lantai 1 berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Untuk itu, diajaknya saksi Kuat Ma'ruf tentulah bukan tanpa alasan. Menimbang bahwa lantai 3 rumah Saguling adalah rumah pribadi keluarga siapapun, baik asisten rumah tangga termasuk ajudan, tidak dapat masuk tanpa adanya izin. Untuk itu diajaknya saksi kuat oleh terdakwa ke lantai 3 rumah Saguling menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf dianggap penting oleh terdakwa dan keterangannya akan menambah keyakinan Ferdi Sambo atas keberadaan cerita terdakwa yang telah disampaikan kepada Ferdi Sambo melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2002 dini hari. Apalagi saksi Kuat Ma'ruf telah mengatakan sebelumnya kepada terdakwa di Magelang, ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Bahkan Kuat Ma'ruf telah mengejar korban Yosua dengan menggunakan pisau. Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf telah meyakinkan Ferdi Sambo akan cerita perbuatan korban Yosua yang berlaku kurang ajar terhadap terdakwa sebagaimana disampaikan terdakwa melalui telepon dari Magelang, sehingga mengakibatkan munculnya niat Ferdi Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua di rumah Duren 3, dan niat itu kemudian diberitahukan saksi Kuat Ma'ruf serta memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf mempersiapkan dan mengamankan tempat di rumah Duren 3 yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Yosua. Terbukti saksi Kuat Ma'ruf telah diberitahu saksi Dirwanto bahwa rumah Duren 3, Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab makasih Dir, yang menunjukkan ada perintah saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Dirwanto. Setelah rombongan terdakwa berangkat setelah rombongan terdakwa berangkat dan tiba di rumah Duren 3, saksi Kuat Ma'ruf telah menutup pintu utama, kemudian naik ke atas lantai 2, menutup pintu balkon yang tentunya dimaksudkan untuk mengamankan situasi, mengurangi kecurigaan atas apa yang akan terjadi terhadap korban Yosua. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling telah menceritakan kepada Ferdi Sambo, suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua.
termasuk bantingan 3 kali yang diiringi isak tangis sehingga mengakibatkan terdakwa terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Mendengar cerita tersebut, Verdi Sambo selaku suami terdakwa sangat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis, tidak menyangka sejauh itu perbuatan korban Yosua dan tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah jutanya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian kepada terdakwa. Hal ini mau nambah tekad Verdi Sambo menghabisi nyawa korban Yosua sehingga Verdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo melalui HT agar menemui Verdi Sambo di lantai 3. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan ketika saksi Ricky Rizal Wibowo menghadap Verdi Sambo dan bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya Verdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia? Dijawab saksi, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer dan ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan Verdi Sambo. Atas perintah Verdi Sambo, saksi Richard Eliezer masuk ke dalam serta duduk di sofa ruang utama lantai 3 saat kemudian terdakwa datang dan duduk di samping Verdi Sambo. Menimbang bahwa pertanyaan yang sama ditanyakan Verdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab, saya tidak tahu Pak. Setelah itu Verdi Sambo menjelaskan pada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang di mana korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian Verdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan korban Yosua terhadap terdakwa telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Verdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Menimbang bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, Verdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian Verdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Yosua. Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak, selanjutnya saksi Richard Eliezer datang. Yosua kemudian menembak saksi Richard Eliezer dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan Verdi Sambo berulang-ulang dan Verdi Sambo berjanji kepada saksi Richard Eliezer akan menjaga saksi Richard Eliezer serta menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah duren 3 dan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Menimbang bahwa Verdi Sambo kemudian menanyakan senjata saksi Richard Eliezer yang dijawab siapa ada di samping saya. Selanjutnya Verdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi menambah di magasin senjata Glock 17 nomor saksi Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Setelah itu Verdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik Yosua yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah Verdi Sambo, saksi Richard Eliezer turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS Yosua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada Verdi Sambo. Kemudian saksi Richard Eliezer ke rumah dinas duren 3. Justru bertolak belakang dengan keterangan terdakwa yang menyatakan tidak menghendaki dalam satu mobil dengan korban Yosua. Selanjutnya, kalaulah sudah merupakan kebiasaan keluarga terdakwa maupun yang mengikutinya, jika datang dari luar kota harus isolasi. Faktanya, saksi Susi justru tidur dan tidak ikut berangkat. Sebaliknya, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal yang seharusnya kembali ke Magelang dan tidak melakukan tes PCR justru ikut. Untuk itu, alasan terdakwa isolasi hanyalah alasan semata dari terdakwa sebagai bagian dari upaya terdakwa agar korban Yosua tidak menjadi curiga ketika berangkat ke rumah dinas duren 3 beserta saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal serta saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa setelah saksi Kuat, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer, korban Yosua serta terdakwa sampai di rumah dinas duren 3, beberapa waktu kemudian Verdi Sambo tiba sementara terdakwa sudah berada dalam kamar. Verdi Sambo memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo telah mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Yosua masuk
oleh Verdi Sambo dipegang leher belakangnya, serta didorong tubuhnya ke depan serta merendahkan jongkok, dan korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi Verdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai bagian dada kiri. Kemudian Verdi Sambo telah juga maju ke depan, menekan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Joshua. Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa di atas, yaitu dengan menempatkan korban Joshua dari mobil yang berbeda, memberitahukan kepada Verdi Sambo keberadaan senjata HS korban Joshua yang sudah diamankan, mengajak Kuat Ma'ruf menemui Verdi Sambo, suami terdakwa, di lantai 3 rumah Saguling untuk meyakinkan cerita melalui telepon dari Magelang yang disampaikan terdakwa kepada Verdi Sambo. Selanjutnya menceritakan kepada Verdi Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Verdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa, yang mengakibatkan Verdi Sambo terguncang, emosi, marah, geram, menangis, mengangkat tangan yang akhirnya menghubungi saksi Richard Wibowo dan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Joshua. Pembicaraan mana didengar dan dihadiri terdakwa termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Verdi Sambo. Bahkan mengingatkan Verdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kemudian terdakwa berangkat mengajak saksi Ricky Rizal dengan alasan isolasi, meskipun kenyataannya tidak, dalam satu mobil bersama saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, menuju rumah Duren 3 termasuk korban Joshua, sehingga mengakibatkan apa yang telah dibicarakan Verdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling terlaksana, dan akhirnya benar saksi Richard Eliezer dan Verdi Sambo telah menembakkan senjata yang antara lain ke arah bagian dada kiri serta bagian kepala belakang yang merupakan darah vital pendukung kehidupan seseorang, mencerminkan sikap batin kehendak yang telah disadari terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khususnya sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Joshua di rumah Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas unsur dengan sengaja di sini telah terpenuhi. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama dengan rencana terlebih dahulu ditekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana maksud garing tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta kesempatan untuk membatalkan tujuan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan terdakwa, korban Joshua adalah ajudan yang diperbantukan mendampingi terdakwa karena kedudukan terdakwa sebagai bendahara umum Bayangkari Pusat. Kenyataannya, korban Joshua tidak hanya diperbantukan kepada terdakwa sebagai bendahara umum Bayangkari, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer Susi, Kodir, Daden, Ajan Romer, korban Joshua juga bertugas mengatur segala suatu keperluan keluarga terdakwa di Jakarta termasuk rumah Saguling dan rumah Duren 3. Berkaitan tugas itu, korban Joshua dikenal oleh para saksi sebagai karungga atau kepala rumah tangga. Mulai dari Magelang, kelihatan sekali korban Joshua sudah pasrah mengikuti apa yang terdakwa lakukan tanpa perlampanan, bahkan tidak berdaya ketika dijauhkan dari senjata HS miliknya, serta dipisahkan dalam mobil yang berbeda dengan terdakwa yang justru seharusnya korban Joshua kawal sampai di rumah Saguling. Bahkan ketika berangkat ke Duren 3 dalam satu mobil dengan terdakwa, terlihat korban Joshua sebagai karungga hanya mengikuti saja tanpa menunjukkan peranan apa-apa. Menimbang bahwa telah pula ternyata terdakwa mengajak Kuat Ma'ruf menemui Verdi Sambo, suami terdakwa, di lantai 3 rumah Saguling, sehingga apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf meyakinkan Verdi Sambo dan mengakibatkan timbulnya niat membunuh korban Joshua di rumah dinas Duren 3. Selanjutnya, terdakwa menceritakan kepada Verdi Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Verdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa, yang mengakibatkan Verdi Sambo terguncang, emosi, marah, geram, menangis, mengangkat tangan yang akhirnya menghubungi saksi Ricky Rizal. Kemudian belakangan
saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Joshua. Pembicaraan mana telah didengar dan dihadiri terdakwa, termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magasinnya atas perintah Ferdi Sambo, bahkan mengingatkan Ferdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kesemua itu telah menunjukkan munculnya maksud menghilangkan nyawa korban Joshua dilakukan di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa selanjutnya sesampainya mobil Lexus B1 MAH di rumah dinas Duren 3 yang disupiri Ricky Rizal, terdakwa turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf yang membawakan tas. Terdakwa langsung masuk ke kamar serta menutup pintu, berganti pakaian dari sweater coklat celana hitam, berganti piyama hijau garis dan celana pendek, serta tetap berada dalam kamar. Kemudian pada saat terdengar suara tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo terhadap korban Joshua, terdakwa di dalam kamar menangis. Tangisan mana didengar saksi Ricky Rizal maupun Azan Romer ketika masuk ke dalam rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa saat setelah tertembaknya korban Joshua, saksi Richard Eliezer telah menyampaikan kepada saksi Beni Ali yang juga telah didengar saksi Susanto di rumah Duren 3 dengan mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Sedangkan saksi Kuat mengatakan saya berada di lantai 2. Sedang menutup pintu dan mendengar suara tembakan lalu tiarap. Serta Ricky Rizal ketika di garasi menceritakan, saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi sembunyi di belakang kulkas. Menimbang bahwa di sisi lain, terdakwa juga menyampaikan skenario kepada saksi Beni Ali dan Susanto di rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 malam. Dan waktu yang berbeda disampaikan pula kepada saksi Arif Rahman Arifin pada tanggal 9 Juli 2022 berkaitan dengan kejadian di Duren 3, di mana saat itu terdakwa baru pulang dari Magelang ke rumah Duren 3, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan, yaitu beberapa terdakwa. Terdakwa teriak, saat terdakwa teriak, Joshua keluar dan mendengar terdakwa teriak. Saat terdakwa teriak, Joshua keluar dan mendengar suara letusan. Skenario mana saat disampaikan terdakwa diselingi isak tangis sedemikian rupa sehingga saksi Beni Ali maupun saksi Arif Rahman Arifin terbawa perasaannya melihat keadaan terdakwa, menjadi iba, prihatin atas kejadian yang menimpa terdakwa serta tidak mampu memberi pertanyaan lebih lanjut sehingga harus diakhiri dan pamit meninggalkan rumah Saguling. Menimbang bahwa ternyata cerita bohong atau skenario yang disampaikan masing-masing saat setelah kejadian di rumah Duren 3 oleh saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer maupun terdakwa termasuk tindakan ganti piyama dan celana pendek maupun tangisan yang dilakukan terdakwa satu dengan lainnya selaras dan membentuk suatu cerita yang seolah-olah utuh. Untuk itu tentulah cerita yang demikian tidak begitu saja muncul dan bukan suatu kebetulan. Menimbang bahwa oleh karena itu dari skenario yang disampaikan saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf maupun terdakwa serta Richard Eliezer sesaat setelah kejadian telah menunjukkan skenario tersebut sudah ada sebelum korban Joshua ditembak. Dan dapat dipastikan skenario cerita bohong dibuat di rumah Saguling, tepatnya di lantai 3, hal mana selaras dengan keterangan saksi Richard Eliezer yang menyatakan Ferdi Sambo telah menyampaikan skenario secara berulang-ulang kepadanya di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa selanjutnya ketika Ferdi Sambo suami terdakwa menyampaikan akan menghilangkan nyawa korban Joshua, seharusnya terdakwa dapat mencegahnya karena terdakwa hadir dalam pembicaraan tersebut. Bahkan ketika Richard Eliezer memasukkan peluru dalam magasinnya atas perintah Ferdi Sambo suaminya, terdakwa seharusnya ada upaya terdakwa melarangnya. Hal ini berlanjut kesempatan mencegah hilangnya nyawa korban Joshua, tapi tidak dilakukan, justru sebaliknya. Terdakwa mengingatkan Ferdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV yang maksudnya tentulah agar tidak diketahui jejak saat Ferdi Sambo memegang senjata AS serta tidak
adanya bukti rekaman di rumah Duren 3. Lebih dari itu, ketika kesempatan membatalkan untuk menghilangkan nyawa korban Yosua masih ada, tetap tidak dilakukan terdakwa, bahkan dengan alasan isolasi turun ke lantai 1, mengajak saksi Ricky Rizal, diikuti Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan korban Yosua ke rumah dinas Duren 3 dan langsung masuk kamar setelah menutup pintu sampai di Duren 3, padahal terdakwa jelas mengetahui Ferdi Sambo sebentar lagi tiba untuk menghilangkan nyawa korban Yosua yang dipicu adanya cerita terdakwa kepada Ferdi Sambo suaminya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di rumah Saguling dengan cara saksi Richard Eliezer yang akan melakukan penembakan. Rencana mana akan dilaksanakan di rumah Duren 3 sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya. Selanjutnya, tenggat waktu yang ada seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah, membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua. Tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa. Sebaliknya melakukan tindakan-tindakan ganti baju maupun celana menangis untuk mendukung Gari memperlancar cerita yang sudah dibangun. Keadaan yang demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang, sehingga jelas telah ternyata penghilangan nyawa korban Yosua telah direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga di sini telah pula terpenuhi, unsur merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa sebagaimana bukti rekaman CCTV frame 56160 sampai dengan frame 56643 yang ditayangkan di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi Kuat, Ricky Rizal, Richard Eliezer, mobil Lexus B1MH tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46 mulai pukul 17.0652 sampai pukul 17.0726 WIB. Waktu CCTV, korban Yosua turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu terdakwa turun serta diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf sebelumnya menuju kamar utama di lantai 1. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Saksi Richard Eliezer sendiri naik ke lantai 2, masuk ke kamar ajudan tetap berdoa, berharap Ferdi Sambo mengurungkan niatnya. Sedangkan saksi Ricky Rizal tidak masuk ke dalam rumah Duren 3 nomor 46 tetapi tetap berdiri di garasi rumah, sedangkan korban juga berdiri di taman halaman rumah dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 waktu CCTV dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 57 hitam nopol B1734 FP Ferdi Sambo, saksi Ajan Romel, saksi Romel sebagai sopir dengan dikawal oleh saksi Farham Sabilah dengan motor sampai di jalan Duren 3 terdengar suara Ferdi Sambo yang memegang HP, halo halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu berhenti. Berhubung dengan itu, saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya, saksi Ajan Romel turun lebih dulu. Kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3. Setelah itu, Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil dan setelah melewati depan rumah dinas Duren 346. Setelah berhenti, Ferdi Sambo bergas turun dari mobil, di mana senjata api yang dibayang terjatuh. Melihat kejadian itu, Ajan Romel berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh Ferdi Sambo dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romel adalah dengan jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1, menemui Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan Ferdi Sambo. Lalu Ferdi Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, kokang senjatamu. Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjata dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan mengambil saksi Ricky Rizal yang dekat garasi dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil Ferdi Sambo.
Kemudian atas penyampaian saksi Rizky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju rumah tengah dekat meja makan diikuti saksi Rizky Rizal maupun saksi Kuatmaruf. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer sampai di ruangan tengah dekat meja makan, Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong korban Yosua ke depan sehingga posisi korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdi Sambo. Kemudian Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan perkataan jongkok. Kemudian korban yang tidak mengetahui apa yang terjadi sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada. Sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Mendengar teriakan, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Yosua, menembaknya 3-4 kali sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Kuatmaruf melihat Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Yosua dan saksi Richard Eliezer juga melihat Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api Glock 17 ke arah korban Yosua yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Yosua. Memang bahwa kedua tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer maupun Ferdi Sambo di daerah yang fatal, itulah yang menyebabkan korban Yosua meninggal dunia. Sebagaimana visum et repertum nomor R-082/SKH-7 Romawi 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralipda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Dokes Polri yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tertentu juga bisa fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa di sisi lain terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di rumah dinas Duren 3 karena ada dalam kamar sedang tidur, mendengar suara tembakan dan hanya menangis serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi adalah tidak masuk akal. Apalagi terdakwa telah menyampaikan cerita bohong skenario setelah korban Yosua meninggal dengan mengatakan bahwa saat itu saya baru pulang dari Magelang ke rumah Saguling menuju rumah Duren 3, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai, pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Yosua masuk melakukan pelecehan, yaitu beberapa hal. Saya teriak saat saya teriak korban Yosua keluar dan mendengar suara letusan yang justru menunjukkan sebaliknya pengetahuan terdakwa atas apa yang dikehendaki telah tercapai. Karena dengan datanya Ferdi Sambo beberapa saat setelah rombongan terdakwa sampai di rumah dinas Duren 3 serta beberapa kali tembakan yang dilakukan baik oleh saksi Richard Eliezer maupun Ferdi Sambo, tentulah suaranya sangat keras. Apalagi pintu rumah baik lantai 2 maupun 1 telah ditutup saksi kuat lebih dahulu. Tidaklah mungkin orang normal tidak bereaksi serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi berkaitan adanya suara tembakan tersebut. Sebaliknya malahan meninggalkan tempat begitu saja ketika dijemput Ferdi Sambo suaminya dari dalam kamar menuju rumah Saguling dengan diantar saksi Rizky Rizal. Bahwa dengan demikian apa yang menjadi tujuan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai, yaitu merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terpenuhi. 5. Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa terhadap unsur kelima di sini akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai bagaimana pertimbangan di bawah ini, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut majelis akan menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan di rumah Saguling lantai 3 Ferdi Sambo, terdakwa Richard Eliezer, Rizky Rizal serta Kuatmaruf telah mengetahui korban Yosua akan dilakukan nyawa di rumah Duren 3 nomor 46 dan telah ternyata terlaksana korban Yosua meninggal dunia sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Menimbang bahwa meninggalnya korban Yosua di rumah Duren 3 tidaklah semata-mata sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo suami terdakwa, akan tetapi karena adanya peran dan kerjasama sedemikian rupa para saksi Kuatmaruf, Rizky Rizal, Ferdi Sambo maupun terdakwa yang telah secara bersama-sama melakukan perannya masing-masing dengan kehendak yang sama, yaitu meninggalnya korban Yosua.
Menimbang bahwa saksi Kuat Ma'ruf telah bertemu dengan Ferdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 ketika saksi Kuat Ma'ruf diajak ke lantai 3 oleh terdakwa, di mana setelah Ferdi Sambo mengkonfirmasi dan mendengar apa yang saksi Kuat Ma'ruf sampaikan mengenai kejadian di Magelang, Ferdi Sambo menyampaikan niatnya membunuh korban Joshua serta menekan apa yang harus dilakukan saksi Kuat Ma'ruf. Terbukti saksi Kuat Ma'ruf berangkat ke rumah Dinas Duren 3 meskipun tidak PCR di dalam satu mobil Lexus B1 MH bersama terdakwa saksi Richard Eliezer korban Joshua yang disupiri saksi Ricky Rizal, dan sesama di rumah Dinas Duren 3, saksi Kuat Ma'ruf telah menutup pintu utama lantai 1 dan lantai 2 dan naik ke lantai 2 menutup serta dua daun pintu sebagaimana pemeriksaan sempat dimuat dengan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf sebelum berangkat saksi Kuat Ma'ruf dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah Duren 3 tidak diketahui orang luar setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf ditunjukkan pula ketika memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Joshua atas perintah Ferdi Sambo serta ikut masuk ke dalam ruang tengah ketika peristiwa tertembaknya korban Joshua. Posisi saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer serta Ferdi Sambo yang semua menghadap korban di ruang yang sempit. Sebagaimana pemeriksaan setempat, dalam pintu utama tertutup tentulah mengakibatkan korban Joshua tidak bisa lagi kemana-mana. Kalaulah akan lari keluar melalui bagasi dari mana korban masuk, sudah tidak bisa karena tutup dengan keberadaan para saksi, yaitu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer, termasuk Ferdi Sambo. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo sudah mengetahui korban Joshua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling. Ketika dipanggil Ferdi Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan kepada saksi Ricky Rizal tidak menghendaki agar korban Joshua meninggal dunia. Hanya tidak berani dan kuat mentalnya apabila dilakukan oleh saksi Ricky Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Ferdi Sambo memanggil saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer. Tentulah saksi Ricky Rizal mengetahui bahwa Richard Eliezer yang akan diminta Ferdi Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Joshua apabila melawan di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa saksi Ricky Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 dan membawa korban Joshua, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf serta terdakwa. Dan belakangan di Duren 3 saksi Ricky Rizal atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga akhirnya peristiwa penembakan atas korban Joshua oleh saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya menembak korban Joshua atas permintaan Ferdi Sambo di Saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf. Korban Joshua serta dalam satu mobil Lexus B1 MH yang disebut saksi Ricky Rizal dan terakhir telah mendengar teriakan Ferdi Sambo, tembak, tembak, tembak. Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Joshua yang antara lain mengenai ke bagian dada kiri sehingga korban terlegak bersimbah darah dengan senjata Glock 11 yang sebelumnya sudah dikokang atas perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 serta menekan baik kepada saksi Kuat Ricky Rizal maupun kepada saksi Richard Eliezer dan telah pula minta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17 yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang akan melakukan penembakan terhadap korban Joshua di rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya faktanya meskipun dengan alasan akan badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari terdakwa dan mengucapkan halo ketika melewati jalan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan mobil, ibu kena apa? Berhenti. Hal ini menunjukkan maksud Ferdi Sambo memberi kesan kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi bahwa Ferdi Sambo ke rumah Duren 3 adalah tidak direncanakan dan semata-mata karena keadaan mendesak ingin melihat keadaan terdakwa.
Menimbang bahwa setelah mobil berhenti ketika turun senjata S yang dibawa Verdi Sambo jatuh dan dilihat saksi Ajan Romer. Dapat diketahui senjata S milik korban Joshua inilah yang telah diambil dari dashboard mobil Lexus B1MH di Saguling dan diberikan saksi Richard Eliezer yang belakangan digunakan saksi Verdi Sambo menembak ke arah atas tangga naik serta di atas televisi serta telah ditembakkan ke jari tangan kiri korban Joshua. Bahwa ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf, menimbang bahwa ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Joshua. Dan setelah masuk korban Joshua dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak jongkok tanpa memberi kesempatan korban Joshua mengetahui apa yang terjadi setelah memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Yang ditujukan kepada Richard Eliezer yang sebelumnya telah diminta Verdi Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Joshua dipanggil masuk oleh saksi Ricky Rizal, di mana setelah saksi Richard Eliezer menembak korban Joshua, Verdi Sambo maju ke depan serta menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala belakang korban Joshua yang masih mengeluarkan erangan. Menimbang bahwa peran terdakwa sendiri sudah sangat jelas terlihat sebagaimana telah diuraikan baik dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu di atas. Selanjutnya ketika terdakwa berada di kamar rumah Duren 3, seharusnya terdakwa mendengar teriakan suaminya Verdi Sambo yang ditujukan kepada korban Joshua maupun kepada saksi Richard Eliezer yang diikuti dengan adanya suara tembakan. Oleh karena itu, dengan seolah-olah terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada suara teriakan Verdi Sambo maupun suara tembakan di dalam rumah sangat keras, sebaliknya, terdakwa tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran terdakwa berkaitan dengan Richard Eliezer. Serta terdakwa maupun Verdi Sambo telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang tentunya maksudnya agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap. Serta adanya pemberian dari Verdi Sambo dan terdakwa di lantai 2 Rumah Saguling 10 Juli 2022 masing-masing satu buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai. 1 bulan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Verdi Sambo dan terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Joshua, sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, Verdi Sambo, serta terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain seperti suatu sistem sesuai perannya masing-masing tanpa peran salah satu saksi, baik Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer, terdakwa maupun Verdi Sambo, maka tidak mungkin korban Joshua meninggal dunia. Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Joshua sehingga unsur kelima di sini pun telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya, tim penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya mohon sebagaimana nota pembelaannya yang telah dibacakan di depan dengan alasan antara lain. 1. Bahwa kekerasan seksual yang dialami terdakwa Putri Chandrawati benar telah terjadi. Kekerasan seksual mana telah sesuai dengan pendapat ahli psikologi forensik Dr. Reni Kusuma Wardani yang telah melakukan asesmen terhadap terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-E-HPPF-APSI Apsifor _9 Romawi _2022 yang antara lain menyatakan didapat informasi yang konsisten dari terdakwa dan Verdi Sambo
Menurut terdakwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya dan kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut terdakwa dilakukan korban Joshua selanjutnya informasi yang diberikan terdakwa yang menurut terdakwa telah mengalami kekerasan seksual bersesuaian dengan indikator keterangan kredibel. 2. Bahwa fakta yang ada hanya didukung satu orang saksi saja yaitu saksi Richard Eliezer sehingga harus dikesampingkan mengingat dalam perkara aku saksi menimbang bahwa atas nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Tentang kekerasan seksual. Bahwa berdasarkan penelitian Kusnul Fadilah bertajuk pemulihan trauma psikososial pada perempuan korban kekerasan seksual di Yayasan Pulih yang dimuat dalam Empati Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial dengan alamat website http://journal.uinjkt.ac.id/indeks.php/empati dengan pendekatan stages of grief model dari Rose dan Kessler yang dimuat dari tahap denial, anger, beginning, depression, and acceptance, penangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, penerimaan, serta dari berbagai jurnal internasional berkaitan dengan berbagai metode konseling yang efektif bagi korban yang mengalami trauma, kekerasan, khususnya akibat kekerasan seksual termasuk yang didasarkan pada pengalaman pribadi, seperti jurnal bertajuk Effective Counseling Methods and Strategies Based on My Personal Experiences for Victims of Trauma, ditulis oleh Jean Lane, dimuat dalam Asia Pacific Journal of Counseling and Psychotherapy, dijelaskan bagaimana dampak, perilaku serta respon korban yang mengalami kekerasan seksual, serta pilihan metode pemulihan yang membutuhkan waktu yang tidak singkat sesuai tahapan pemulihan korban kekerasan seksual, serta perlunya selalu ada pendamping dalam tahap pemulihan tersebut. Bahwa faktanya, menurut terdakwa, setelah mengalami kekerasan seksual serta adanya bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk, bersandar pada keranjang pakaian kotor, terdakwa melalui saksi Ricky Riksal telah memanggil korban Joshua dan ketika bertemu, terdakwa berusaha menenangkan korban Joshua serta mengatakan mengampuni perbuatanmu yang keji dan meminta korban Joshua resign. Perilaku terdakwa yang demikian bertolak belakang dengan korban kekerasan seksual pada umumnya, sehingga tidak dapat diterima dan tidaklah logis. Seandainya terdakwa benar telah mengalami korban kekerasan seksual, tentulah tidak mungkin seketika berkeinginan bertemu dengan pelakunya dalam hal ini korban Joshua. Apalagi setelah bertemu justru terdakwa yang berusaha menenangkan korban Joshua. Padahal kekerasan seksual yang dialami terdakwa disertai bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk dan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa dengan demikian, pendapat ahli Dr. Reni Kusuma Wardani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama timnya sebagaimana hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 058-HPPF-APS Apsifor, _9 Romawi, _2022 bertentangan dengan berbagai jurnal yang ada. Apalagi terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan ahli psikologi forensik bersama tim yang diketuai oleh Dr. Reni Kusuma Wardani saling bertentangan dengan ahli lain yang ada, yaitu ahli poligraf bersama tim di bawah pimpinan Aji Febrianto Ar-Rosid yang berkesimpulan adanya kebohongan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa. Selanjutnya, pendapat Dr. Reni Kusuma Wardani yang menyatakan menurut terdakwa telah mengalami kekerasan seksual berkesesuaian dengan indikator keterangan kredibel. Indikator keterangan kredibel di sini yang dimaksudkan ternyata antara lain adalah keterangan dari saksi kuat dan saksi Susi yang mendapati terdakwa di lantai dan membantu terdakwa naik ke tempat tidur. Saksi kuat yang melihat korban selingkuhan serta Ferdi Sambo yang marah, menangis sambil bergetar setelah mendengar cerita terdakwa. Keterangan kredibel mana tentulah tidak dapat dijadikan dasar adanya kekerasan seksual yang dialami terdakwa, apalagi di persidangan dengan tegas saksi kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Susi menyatakan tidak mengetahui adanya kekerasan seksual yang dialami terdakwa.
bahwa berdasarkan uraian di atas tidaklah berdasar apabila dikatakan terdakwa telah mengalami kekerasan seksual. Tentang keterangan saksi Richard Eliezer, bahwa fakta yang diperoleh dalam perkara akuo tidak didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer semata, tapi juga didasarkan atas alat bukti lain, sebagaimana disyaratkan pasal 184 ayat 3 KUHP. Bahwa benar terdapat keterangan saksi Richard Eliezer yang dipandang sebagai keterangan yang berdiri sendiri, akan tetapi keterangan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa dengan keterangan saksi-saksi lain di persidangan, sehingga telah membuat semakin terang adanya peristiwa terbunuhnya korban Yosua. Bagaimana pasal 184 ayat 5 KUHP. Bahwa kalaulah saksi Richard Eliezer dalam hal-hal tentu tidak sejalan dan bertentangan dengan terdakwa, saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf, bukan berarti keterangan saksi Richard Eliezer tidak dapat diterima, mengingat keterangan saksi Richard Eliezer di persidangan telah diberikan secara konsisten, jujur apa adanya, sehingga telah membuat terang peristiwa hilangnya nyawa korban Yosua, serta selaras dengan alat bukti yang ada. Di sisi lain, keterangan terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal diketahui banyak yang tidak berdasar garing tidak logis, tidak tahu, lupa, bahkan sekalipun telah ditunjukkan dengan barang bukti yang ada, misalnya CCTV. 3. Tentang keterangan saksi Beni Ali bertentangan dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak pernah menceritakan skenario di rumah Durian 3, serta bertentangan pula dengan saksi Prayogi yang tidak pernah melihat saksi Beni Ali di rumah Saguling sesaat setelah kejadian. Bahwa apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf di Durian 3 sesaat setelah kejadian tidak hanya diberitahukan kepada saksi Beni Ali, tetapi telah pula didengar saksi Susanto Haris. Di samping itu telah disampaikan pula kepada Ridwan Suplanit, Rifaisal Sumual pada saat olah TKP di Duren 3, serta bersesuaian dengan keterangan Agus Nur Pratria yang telah mengumpulkan saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer, termasuk saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 8 Juli 2022 malam di Biro Provos Mabes Polri untuk menceritakan kronologis kejadian serta memperagakannya. Baru setelah para saksi menceritakan kejadian serta memperagakan cerita yang sama dan telah disampaikan kepada saksi Beni Ali, Verdi Sambo tiba di Biro Provos dan mengumpulkan saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, serta saksi Ricky Rizal di sebuah sudut bangunan. Bahwa mengenai saksi Prayogi Iktara Wikaton yang menyatakan tidak melihat saksi Beni Ali di rumah Saguling, bukan berarti saksi Beni Ali tidak berangkat dan berada di rumah Saguling, mengingat saksi Beni Ali dan saksi Susanto Haris telah memberikan keterangan di persidangan diantar Verdi Sambo ke rumah Saguling dalam rangka meminta keterangan terdakwa dengan tujuan memperoleh gambaran sementara kejadian perkara secara lengkap, sehingga pernyataan tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Beni Ali tidak ke rumah Saguling dan menyatakan Verdi Sambo setelah kejadian hanya berada di Duren 3 tentulah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Tentang naiknya saksi Richard Eliezer bersama saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 rumah Saguling. Bahwa tidak adanya tayangan CCTV yang menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 bersama dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata Steyr melalui tangga sebelah lift rumah Saguling. Bukanlah berarti menghilangkan fakta saksi Kuat Ma'ruf tidak naik ke lantai rumah Saguling bersamaan dengan saksi Richard Eliezer. Mengingat saksi Kuat Ma'ruf telah naik 2 kali ke lantai 3 dan berdasarkan keterangan saksi Kuat Ma'ruf sendiri di persidangan mengatakan telah bersama naik ke lantai 3 dengan saksi Richard Eliezer yang membawa senjata laras panjang Steyr dan bertemu dengan terdakwa di lantai 3, di mana saksi Kuat Ma'ruf hanya diperbolehkan serta berhenti sampai depan pintu kamar utama terdakwa. Sedangkan saksi Richard Eliezer diperintahkan masuk kamar menaruh senjata Steyr di tempat penyimpanan senjata. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf ini selaras dengan keterangan saksi Eliezer. 5. Tentang lupa serta tidak tahunya maksud terdakwa bersama saksi Kuat naik ke lantai 3 Saguling serta durasi 3 menit dari naik lift serta turunnya saksi Kuat melalui tangga sebelah lift. Bahwa adalah manusiawi apabila seorang lupa dan tidak tahu. Namun demikian, jika ternyata keterangan tidak tahu dan lupa bertentangan dengan fakta yang ada, tentulah keterangan yang demikian justru merugikan kedudukan kedudukan Putri Chandrawati sebagai terdakwa, karena tidaklah rasional mengajak saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3
Meskipun telah melihat tayangan CCTV, terdakwa sendiri lupa serta tidak mengetahui maksudnya. Bahwa diajaknya saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 3 sampai turun dan keluar lantai 1 dalam durasi 3 menit dipandang cukup karena saksi Kuat Ma'ruf hanya mengkonfirmasikan kejadian di Magelang kepada Verdi Sambo. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo selanjutnya menyampaikan niatnya menghilangkan nyawa korban Yosua di Duren 3 serta menyerahkan sepenuhnya situasi dan kondisi tanpa pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Yosua kepada saksi Kuat Ma'ruf sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang dimuat dalam nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa di atas haruslah ditolak. Selanjutnya, terhadap nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya, serta lampiran surat yang diajukan yang dipandang tidak dapat mendukung nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana di atas. Oleh karenanya harus dikesampingkan. Menimbang bahwa sangat disayangkan motif terdakwa tidak terungkap dalam persidangan. Mengapa terdakwa harus membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa sehingga membuat Verdi Sambo suaminya begitu marah dan terpicu merancang pembunuhan terhadap korban Yosua. Sehingga terdakwa tidak bisa kembali, terjebak ceritanya sendiri, akibatnya terdakwa justru terlibat menjadi bagian turut serta dalam rencana pembunuhan korban Yosua. Padahal sebelumnya hubungan terdakwa dengan korban sangat dekat dan baik. Terbukti terdakwa sempat memuji korban Yosua dengan mengambil foto korban Yosua saat menyetrika, serta mengirimkan kepada keluarga korban di Jambi. Bahkan terdakwa berani mengangkat korban di ruang tamu rumah Magelang walaupun ada saksi Kuat dan saksi Susi. Belakangan tidak jadi meskipun korban Yosua telah minta bantuan saksi Richard Eliezer karena adanya larangan dari saksi Kuat Ma'ruf serta isyarat tangan terdakwa yang menolaknya. Selanjutnya tanggal 5 Juli 2022 bersama ADC yang lain, termasuk korban Yosua berangkat berbelanja di Mall Ambarukma, Jogja. Terakhir pada dini hari jam 00 WIB tanggal 7 Juli 2022 terdakwa bersama suaminya Verdi Sambo telah merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, di mana korban serta ADC maupun ART yang lain dianggap anak serta disuapi baik oleh terdakwa maupun Verdi Sambo suaminya. Sehingga sangat mengherankan jika tiba-tiba berubah 180 derajat. Sejak dini hari 8 Juli 2022, terdakwa menyampaikan cerita kepada Verdi Sambo dari Magelang. Namun demikian, apapun peristiwanya, tidaklah sepadan sehingga terdakwa membangun cerita yang telah memicu korban Yosua harus dihilangkan, dirampas nyawanya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pas yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa bagaimana telah ternyata meninggalnya korban Yosua dipicu dengan apa yang disampaikan terdakwa kepada Verdi Sambo suaminya dengan memanfaatkan kedekatan sebagai istri. Namun demikian, bagaimanapun juga seharusnya ketika mendengar apa yang disampaikan terdakwa, Verdi Sambo, suami terdakwa, sebagai Kadif Propam Polri, seharusnya tetap tenang, berlaku objektif mencari kebenaran sebelum mengambil putusan, serta tidak begitu mudahnya bertindak meskipun cerita garing informasi disampaikan oleh istrinya atau terdakwa sekalipun. Mengingat sangatlah berbahaya orang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang besar mengambil keputusan begitu saja tanpa melakukan penelusuran kebenaran informasi yang diterima. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dirasa adil sebagaimana ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana daftar barang bukti, mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang beratkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang beratkan. Terdakwa selaku istri seorang Kadif Propam Polri yang sekaligus pengurus pusat Bayangkari sebagai bendahara umum seharusnya dapat menjadi tauladan dan menjadi contoh anggota Bayangkari lainnya sebagai pendamping suami. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik organisasi para istri polisi Bayangkari.
Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan justru memposisikan dirinya sebagai korban. Perbuatan terdakwa telah berdampak dan menimbulkan kerugian yang besar berbagai pihak baik material maupun moral, bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta KUHP. Silakan berdiri. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa membebani terdakwa Putri Chandrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Wahyu Iman Santoso, Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak, SHMH, dan Alimin C.R. Sujono, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno, SHMH, dan Okta Andrianto, SHMH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan, SHMH, dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PIT B 2022 kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, hari ini majelis akan membacakan putusan. Putusan nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 320 10 15 40 97 3003, tempat tanggal lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 73, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Arman Hanis, advokat pada kantor Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta 10350, berdasarkan surat kuasa tertinggal 11 Oktober 2022. Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan
1 Oktober. Terdakwa dilakukan penahanan dari tanggal 30 September hingga saat ini. Dari tanggal 1 Oktober 2022 hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara telah pula mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022. Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya register perkara nomor PDM 246 Jakarta Selatan /10/2022 tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, menyatakan barang bukti sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 4. Menetapkan supaya terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum, terdakwa telah membacakan nota pembelaan yang pada pokoknya terdakwa benar mengalami kekerasan seksual serta tidak mengetahui jika suami terdakwa Ferdi Sambo akan datang ke rumah dinas Duren 3 dan tidak mengetahui peristiwa penembakan terhadap korban Yosua karena terdakwa sedang istirahat di kamar isolasi menunggu hasil PCR. Dan pintu dalam keadaan tertutup serta terdakwa tidak mengingini apa lagi turut serta dalam peristiwa terbunuhnya korban Yosua. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah pula membacakan nota pembelaannya tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Putri Chandrawati dari segala dakwaan verkapte vrijspraak atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan onslag van alle rechtsvervolging. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Putri Chandrawati dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cabang Salemba. 4. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Putri Chandrawati dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum untuk pencabutan garis polisi atau polisi lain rumah terdakwa yang terletak di Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang-barang milik terdakwa atau keluarga terdakwa berupa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum, penuntut umum telah mengajukan replik dan selanjutnya atas replik penuntut umum tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya sebagai berikut. Dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan. Dan atas keberatan itu, Majelis Hakim telah mengambil putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan
tertanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan-keterangan saksi yang di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yakni saksi di bawah sumpah atau janji, yaitu Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Maharesa Rizky, Vera Mareta, Kamarudin Simanjuntak, Roslin Emika Simanjuntak, Devianita, Sangga Parulian, Rohani Simanjuntak, Yuni Artika Huta Barat, Novita Sari Nadea, Indrawanto Pasaribu, Alfonsius Dualureng, Abdul Somad, Marzuki, Diryanto, alias Kodir, Ajan Romer, Prayogi Iktara Wikaton, Farhan Sabilah, Susi, Damianus Labakoban alias Damson, Daden Miftahul Haq, Ahmad Sahrul Ramadan, Isban Aska Tilawah, Nevi Afrilia, Chong Jiufung, Victor Kamang, Raditya Adiyasa, Bimantara Jayadi Putro, Anita Amalia Dwi Agustin, Martin, Sunat Abu, Renhat, Ridwan, Suplanit, Danu Fajar Subekti, Difaisal Samuel, Arsad Daifa Gunawan, Teddy Rohendi, Endra Butiargana, Audi Pratowo, Cuk Prutantro, Linggom Parasian Siahaan, Baikuni Wibowo, Ari Rahman Arifin, Agus Nur Patria Adi Purnama, Susanto Haris, Beni Ali, Ari Cahya Nugraha, Hindra Kurniawan, Irfan Widjanto, Richard Eliezer Budiang Lumiyu, Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Sirajul Umam. Keterangan mana terus lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas persetujuan penasihat hukum dan terdakwa, penuntut umum telah membacakan saksi sebagaimana berita acara polisian, yaitu Sartini, Rojiah alias Jiah, Sugeng Putut Wicaksono, Novianto Rifai, dan Dr. Andes Seno. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang memberikan keterangannya, pendapat keterangannya baik di bawah sumpah, garing ataupun janji, yaitu Aji Febrianto Ar-Rosid, Heri Prianto, Vira Saamia, Arif Sumirat, Irfan Rofik, Adi Setia, Muhammad Mustafa, Ade Firmansyah Sugiharto, Farah Primadani Kauro, Eko Wahyu Bintoro, Effendi Saragih, Reni Kusumo Wardani, dan Alpi Sahari. Keterangannya pun telah terwujud dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan ahli untuk meringankan terdakwa, yaitu Mahruf Ali, Elwi Daniel, Profesor Dr. H. Elwi Daniel, SMH, Profesor Dr. H. M. Said Karim. Keterangannya pun telah terlengkap dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Putri Chandrawati, keterangan mana terlengkap dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti baik kepada saksi, para saksi maupun terdakwa. Menimbang bahwa bersamaan pemeriksaan ahli telah dibacakan visum et repertum sebagaimana teroleh dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa sebelum memutuskan fakta persidangan, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa keterangan saksi serta bukti baik serta visum maupun keterangan visum et repertum maupun keterangan ahli diperiksa sebagai berikut. A. Saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Bahwa saksi Richard Eliezer telah memberikan keterangan sesuai skenario sebagaimana keterangannya pada tanggal 8 Juli 2022 sampai kemudian beberapa kali memperbaiki keterangannya sampai pada tanggal 6 Agustus 2022. Selanjutnya,
Keterangan saksi Richard Eliezer inilah yang mengakibatkan adanya perubahan besar proses pemeriksaan perkara terbunuhnya korban Yosua, sehingga mempengaruhi keterangan saksi yang lain, termasuk keterangan terdakwa. Oleh karenanya, keterangan saksi Richard Eliezer dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. Barang bukti bahwa 10 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua, serta 8 selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat di persidangan. Tidak selaras dengan fakta yang ada, mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru, sedangkan sisa peluru 17 saksi Richard Eliezer adalah 12. Hal ini berarti bahwa maksimal saksi Richard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru, yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 saksi Richard Eliezer yang seharusnya tidak ada di rumah Duren 3 atau TKP. Oleh karena itu berkaitan dengan 8 selongsong peluru tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana visum et repertum, dan mengingat saksi Richard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo yang melakukan tembakan, dapat disimbolkan ada 2 kali tembakan yang dilakukan Ferdi Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat cerita atau skenario yang dibangun adalah tembak-menembak, maka tidak mungkin Ferdi Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya, selain senjata Glock 17 milik Richard Eliezer, ternyata terdapat 1 pucuk senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OM0076 milik Ferdi Sambo dari Rumah Saguling berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708/per/sit/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2022 yang didasarkan penggeledahan tanggal 9 Agustus 2022 di Jalan Saguling 3 nomor 12 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa dengan dihubungkan keterangan saksi Faisal Sumual ketika melakukan olah TKP sesaat setelah kejadian, melihat ada senjata yang diselipkan di pinggang Ferdi Sambo dan sesuai dengan keterangan saksi Richard Eliezer yang melihat Ferdi Sambo menembak korban Yosua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan Ferdi Sambo menembak korban Yosua adalah senjata api softgun, senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri M0076. Bahwa selanjutnya mengingat sesaat setelah kejadian saksi Dirwano diperintahkan membersihkan serpihan-serpihan bekas tembakan, termasuk membersihkan darah korban Yosua di lantai yang kemudian dibuang. Untuk itu adalah wajar apabila tidak ditemukan 2 selongsong peluru dari senjata Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri M0076 yang digunakan Ferdi Sambo menembak korban Yosua. C. Visum et repertum dan surat keterangan ahli. Visum et repertum nomor R/02/SK.H/7 Romawi 2022/IKF tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau, SPFM dan Dr. Asri M. Praleda, SPFM, dokter spesialis forensik dan medical legal pada Rumah Sakit Bayangkara 31 Pos Dokes Polri telah menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua. Di sisi lain, surat keterangan ahli nomor 060/SKA/8 Romawi /2022/PP PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketuai Dr. Ade Firmansyah, Dr. Ade Firmansyah Suciharto, SPFM. Pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 WIB bertempat di ruang Muaro Jambi telah dilakukan pemeriksaan surat luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah menyebutkan ditemukan luka tembak masuk 5 luka tembak masuk serta 4 luka tembak keluar.
bahwa mengingat Dr. Farah P. Karau sebagai ahli di persidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum nomor R/082/SK H garing 7 Romawi 2022 garing IKF 14 Juli 2002 dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai. Bahwa surat keterangan ahli nomor 060/SKA garing 8 Romawi garing 2022 garing PP garing PDFFI atas dasar pemeriksaan mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawatan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian menurut Dr. Ade Firmansyah Sugiarto yang merupakan sebagai ahli di bidang pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan. Bahwa oleh karena itu majelis mengesampingkan surat keterangan ahli nomor 060/SKA garing 8 Romawi garing 2002 garing PP.PDFI dan selanjutnya visum et repertum nomor R garing 082 garing SK H garing 7 Romawi 2022 garing IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralipda, spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Posdek Dokes Polri yang antara lain menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan yang dianggap relevan dan terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB di rumah terdakwa Perum Cempaka Residen, Blok C, 3 Romawi, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Yosua dari teras jendela kaca sedang mengendap-endap naik turun tangga. Berhubung dengan itu, saksi Kuat mengedor pintu kaca sambil berteriak, "Woi!" Atas teriakan tersebut, korban Yosua lari menuju dapur dan selanjutnya ke depan lewat pintu tamu. Saksi Kuat Ma'ruf sendiri mengejar sampai dapur dan berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Belakangan saksi Kuat Ma'ruf mendengar saksi Susi mengatakan, "Ibu, ibu, ibu," sehingga tidak jadi mengejar korban Yosua dan kembali melihat keadaan terdakwa yang terduduk di depan pintu kamar mandi dengan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa ketika saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf hendak mengangkat terdakwa, datang korban Yosua, Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berada di tangga serta mengatakan, "Om, saya jelaskan, Om, saya jelaskan." Kemudian saksi Kuat bertanya, "Kamu apa ini, Bu?" Di mana korban Yosua sebelum menjelaskan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Kuat Ma'ruf turun tangga mengejar korban Yosua melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur mengambilnya, serta melanjutkan mengejar Yosua sampai pintu dapur menuju garasi, kemudian kembali ke lantai 2 menolong terdakwa bersama saksi Susi. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB karena dihubungi terdakwa, saksi Richard Eliezer dan saksi Ricky Rizal yang sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang kembali ke rumah Magelang. Sesampai di rumah, saksi Richard Eliezer maupun saksi Ricky Rizal masuk kamar terdakwa yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rizal bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab terdakwa, "Yosua di mana?" Kemudian terdakwa minta kepada saksi Ricky Rizal memanggil korban Yosua agar menemui terdakwa. Bahwa saksi Ricky Rizal telah mencari korban di beberapa tempat, termasuk menanyakan saksi Susi tetapi tidak bertemu. Dan karena saksi Ricky Rizal ingat ada keributan antara saksi Kuat dengan korban Yosua. Berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat yang mengatakan telah mengejar korban Yosua menggunakan pisau, maka saksi Ricky Rizal lebih dahulu mencari dan mengamankan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Yosua, serta mengambil senjata las panjang jenis Steyerok yang berada di kamar tidur korban Yosua. Kemudian mengamankan kedua senjata tersebut dengan menyimpannya di kamar Tribatra Putra Sambo lantai 2. Bahwa kemudian saksi Ricky Rizal turun lagi ke lantai 1 dan bertemu korban Yosua yang berada
di depan rumah, bertanya kepada korban Yosua, ada apaan Yos? Dan jawab oleh korban Yosua, enggak tahu bang, kenapa Kuat marah sama saya. Kemudian saksi Riki Rizal mengajak korban Yosua masuk ke rumah karena dipanggil terdakwa. Untuk itu, korban Yosua menemui terdakwa dengan posisi duduk di lantai, sementara terdakwa duduk di atas kasur sambil bersandar. Bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar terdakwa serta berdiri di luar kamar melihat terdakwa dan korban Yosua melalui kaca pintu kamar. Terdakwa berusaha memenangkan korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap terdakwa dan meminta korban Yosua resign. Bahwa setelah korban Yosua keluar dari kamar, saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada terdakwa, ibu harus lapor bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Bahwa pada hari Jumat, dini hari tanggal 8 Juli 2022, terdakwa menelpon Verdi Sambo suaminya, serta mengatakan korban Yosua telah masuk ke kamar pribadi terdakwa dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa, dan meminta kepada Verdi Sambo suaminya tidak menghubungi siapa-siapa dengan mengatakan jangan hubungi ajudan. Jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Berhubung dengan itu, Verdi Sambo menyetujui permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli kan senjata api steril oleh saksi Riki Rizal diserahkan kepada saksi Richard Eliezer untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan belakang mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH. Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil. Terdakwa di kursi tengah berada di mobil Lexus LM Nopol B1 MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan saksi Richard Eliezer duduk di sampingnya, serta saksi Susi duduk di samping terdakwa. Sedangkan mobil Lexus nomor polisi L193ZX dikemudikan saksi Riki Rizal dengan korban Yosua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah saguling terdakwa, saksi Susi, korban Yosua, serta saksi Richard melakukan tes PCR yang dilakukan saksi Nevi Avilia. Bahwa hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, Verdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah saguling 3 nomor 29. Sebagaimana terlihat dalam rekaman CCTV yang telah ditayangkan serta dijelaskan ahli digital forensik Heri Prianto dalam frame 15220 waktu 14.46.54 WIB dalam CCTV, Verdi Sambo masuk lift rumah saguling dari lantai 1, berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Bahwa rombongan terdakwa juga tiba dari Magelang di rumah saguling dalam frame 26950 sampai dengan 27237. Setelah terdakwa PCR kemudian masuk dalam rumah pukul 15.0015 waktu CCTV melalui lift menuju lantai 3 dengan mengajak saksi Kuat Ma'ruf. Belakangan saksi Kuat Ma'ruf turun keluar melalui tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Bahwa karena masih ada barang yaitu tas terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai 3 bersama dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membawa senjata laras panjang steyr. Bahwa saksi Kuat Ma'ruf membawa tas sampai depan kamar karena terdakwa mengatakan tasnya taruh di situ saja. Sedangkan saksi Richard Eliezer bertanya izin untuk senjata, yang dijawab terdakwa taruh kamar saja, sehingga saksi Richard Eliezer masuk ke dalam membawa senjata laras panjang steyr, diletakkan di tempat penyimpanan senjata yang terletak di dalam kamar tidur terdakwa dan suaminya Verdi Sambo, di mana setelah saksi Richard Eliezer dan saksi Kuat Ma'ruf turun di luar rumah bertemu dengan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf, Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab makasih Dir. Bahwa selanjutnya terdakwa telah menceritakan di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling kepada Verdi Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua, disertai isak tangis termasuk bantingan kepada terdakwa 3 kali yang dilakukan.
sehingga mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Verdi Sambo selaku suami mendengar cerita terdakwa sangat terguncang, emosi, marah, geram, serta mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarga terdakwa. Bahwa kemudian Verdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal melalui HT agar menemui Verdi Sambo di lantai 3. Dan ketika saksi Ricky Rizal menghadap Verdi Sambo bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya Verdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua, kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia. Dijawab saksi, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu Verdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer bahwa ketika sedang duduk bersama saksi Ajan Romel, Prayogi, Farhan, Daden, Damson, dan saksi Kuat di depan rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Jakarta Selatan, saksi Ricky Rizal telah memanggil saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, Cat dipanggil Bapak ke lantai 3 naik lift saja Cat. Lalu dijawab untuk apa Bang? Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal tidak tahu bahwa ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan Verdi Sambo, selanjutnya menyuruh saksi Richard Eliezer masuk ke dalam dan duduk di sofa, di mana setelah saksi Richard Eliezer duduk, terdakwa datang ikut duduk di samping Verdi Sambo. Pertanyaan yang sama ditanyakan Verdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang yang dijawab saya tidak tahu Pak. Setelah itu Verdi Sambo menjelaskan kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang di mana korban Yosua telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian Verdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan Yosua terhadap terdakwa telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Verdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Verdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian Verdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan. Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak. Selanjutnya saksi Richard Eliezer datang. Yosua kemudian menembak saksi Richard Eliezer dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan Verdi Sambo berulang-ulang serta Verdi Sambo berjanji akan menjaga saksi Richard Eliezer dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah Duren 3 dan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Bahwa Verdi Sambo kemudian menanyakan senjata saksi Richard Eliezer yang dijawab siapa ada di samping saya. Selanjutnya Verdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi Richard Eliezer menambah di magasin senjata Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya. Setelah itu Verdi Sambo menanyakan di mana senjata api Yosua yang dijawab ada di mobil Lexus LM dan atas perintah Verdi Sambo saksi Richard Eliezer turun dari lantai 3, mengambil senjata api HS Yosua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada Verdi Sambo bahwa sebelum turun kembali dari lantai 3, saksi Richard Eliezer sempat mendengar suara terdakwa kepada Verdi Sambo, jangan lupa sarung tangan dan CCTV-nya. Bahwa dengan alasan isolasi, terdakwa kemudian turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling, mengajak dan memerintahkan saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi. Sedangkan saksi Richard Eliezer ketika mendengar terdakwa sudah turun dari lantai 3, kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat. Sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang yakni saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, terdakwa dan korban Yosua, kecuali saksi Susi yang sedang tidur, satu mobil Lexus B1MH berangkat ke rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa sesampainya di rumah Duren 3 nomor 46 sekitar pukul 17.07
korban Joshua turun lebih dahulu. Waktu CCTV, korban Joshua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar. Setelah itu terdakwa turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian terdakwa langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu utama rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, saksi Richard Eliezer juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan berdoa dengan harapan Verdi Sambo berubah pikiran untuk merampas nyawa korban Yosua. Sedangkan saksi Ricky Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46, tetapi tetap berada di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Bahwa sekitar pukul 17.08 waktu CCTV, Verdi Sambo berangkat dengan saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabilah sebagai pengawal motor. Dan ketika melewati jalan Duren 3, saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi mendengar suara Verdi Sambo yang memegang HP mengatakan halo, halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti, berhenti. Yang akhirnya saksi Ajan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah Duren 3, 46. Setelah itu Verdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil. Setelah berhenti, Verdi Sambo bergegas turun, akan tetapi senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, namun dicegah dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil Verdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romer senjata yang jatuh tersebut dengan jenis HS. Bahwa selanjutnya Verdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan, saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Verdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui Verdi Sambo dan berdiri di samping kanan Verdi Sambo. Kemudian Verdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Atas perintah tersebut, saksi Richard Eliezer mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa atas perintah Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil Verdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Verdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong ke depan sehingga posisi korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Verdi Sambo. Saksi Richard Eliezer berada di samping kanan Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Verdi Sambo, sedangkan saksi Ricky Rizal di belakang saksi Richard Eliezer. Kemudian Verdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Bahwa selanjutnya Verdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Mendengar teriakan Verdi Sambo, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Joshua dan menembakkan senjata api miliknya dengan posisi berhadapan sehingga korban Joshua terjatuh terkapar, mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Bahwa kemudian saksi Richard Eliezer melihat Verdi Sambo maju ke depan, menembak dengan senjata Glock 17 ke arah korban Joshua, serta kemudian dengan senjata HS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi. Setelah itu menembakkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Joshua, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Joshua. Bahwa akibat dari tembakan Richard Eliezer dan Verdi Sambo, korban Nofriansah, korban Joshua,
meninggal dunia sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SKH 7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri Pralepda, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1. Pusdokes Polri yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kemudian di garasi mobil Duren 346 setelah kejadian Ferdi Sambo mengumpulkan saksi Ajan Romel, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Derianto, terdakwa saksi Derianto, dan menyampaikan bagaimana saya ulangi, mengumpulkan saksi Ajan Romel, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, Derianto, dan Ricky Rizal, dan menyampaikan bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri, atau keluarga kalian. Kemudian Ferdi Sambo merangkul saksi Richard Eliezer dengan mengatakan akan membela dia walaupun jabatan yang dipertaruhkan. Bahwa sesaat setelah kejadian atas pertanyaan saksi Beni Ali dan didengar saksi Susanto Haris, saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan, saya di atas, saya mau menutup pintu. Saat terjadi ledakan, saya takut dan saya tiarap. Saksi Ricky Rizal di garasi mobil mengatakan saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan, saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi sembunyi di belakang kulkas. Sedangkan saksi Richard Eliezer mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat, kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong, selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer maupun saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Ridwan Soplanit, Rifaisal Sumual ketika diminta keterangannya di rumah Duren 3 saat setelah kejadian, serta disampaikan kembali kepada saksi Agus Nur Pratria pada Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian di atas meninggalnya korban Joshua di rumah dinas Duren 3 beberapa waktu sebelum Ferdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Bahwa kepada saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling sesaat setelah tertembaknya korban Joshua 8 Juli 2022 malam, terdakwa juga memberi keterangan bahwa saat itu terdakwa baru pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu adalah almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan. Ulangi, langsung ke rumah Duren 3. Langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Joshua masuk melakukan pelecehan, yaitu meraba-raba paha terdakwa. Terdakwa teriak, Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis. Setiap kalimat yang Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis. Setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Beni Ali tersentuh prihatin, tidak tahan melihat kondisi terdakwa sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan terdakwa. Bahwa demikian pula pada tanggal 9 Juli 2022 ketika saksi Arif Rahman Arifin meminta keterangan terdakwa atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling, telah bertemu dengan terdakwa di lantai 2, sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu, sehingga saksi Arif Rahman minta izin untuk menunda permintaan keterangan, tetapi Ferdi Sambo menjawab, tidak apa-apa, sekarang saja, mumpung terdakwa sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk Ferdi Sambo, terdakwa berbicara. Awalnya ada suaranya, tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis. Kemudian terdakwa menjelaskan lagi, terdakwa masuk ke dalam rumah, buka pintu, dan hilang lagi suaranya. Akhirnya Ferdi Sambo melanjutkan menjelaskan bahwa terdakwa dilecehkan. Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya mengingat terdakwa dan Ferdi Sambo dua-duanya menangis. Sampai selesai cerita itu, saksi Arif Rahman hanya dapat menulis 6 baris saja. Bahwa
tanggal 10 Juli 2022, Verdi Sambo dan terdakwa di lantai 2 rumah Saguling telah memberikan masing-masing 1 buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Riki Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer, serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer dalam bentuk dolar, akan tetapi uang tersebut tidak jadi diberikan dan akan diberikan 1 bulan setelah perkara selesai. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa merupakan skenario belaka. Sampai pada tanggal 6 Agustus 2022, saksi Richard Eliezer menceritakan yang sebenarnya termasuk peristiwa tanggal 8 Juli 2002 di rumah Duren 3. Bukanlah tembak-menembak, akan tetapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Yosua karena dihantui rasa bersalah serta berkehendak memberikan keterangan yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Putri Chandrawati memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa Putri Chandrawati diajukan ke muka persidangan dan kepadanya oleh penuntut umum telah didakwa primer melanggar pasal 340 junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa, 2 dengan sengaja, 3 dengan direncanakan lebih dahulu, 4 merampas nyawa orang lain, dan 5 yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Ayat 1. Unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Putri Chandrawati dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang selaku subjek hukum, di mana telah ternyata terbukti mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh karenanya unsur barang siapa di sini telah terpenuhi. 2. Ayat 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dalam memori van toelichting sengaja merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya willens and wattens, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan batin, untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin atau kehendak seseorang. Menimbang bahwa dalam doktrin kesengajaan sendiri mempunyai 3 bentuk, adalah bentuk apakah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, atau sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari telah menghubungi suaminya Verdi Sambo serta menceritakan korban Yosua berlaku kurang ajar terhadap dirinya. Berhubung dengan itu pada tanggal 8 Juli 2022 pagi terdakwa minta saksi Riki Rizal mempersiapkan mobil dan mengemas barang yang akan dibawa pulang ke Jakarta. Selanjutnya, berkaitan kembalinya terdakwa ke Jakarta tersebut, terdakwa telah meminta saksi Riki Rizal dan saksi Kuat untuk ikut serta. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB, akhirnya rombongan terdakwa berangkat dari rumah Cempaka Residence, Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurejo, Kecamatan Martorejan, Kabupaten Magelang, menuju rumah Saguling, Jakarta. Terdakwa berada dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua. Tepatnya terdakwa berada dalam mobil Lexus Nopol B1MAH, duduk di bangku tengah berdampingan dengan saksi Susi. Saksi Richard Eliezer duduk di depan di samping saksi Kuat yang menjadi sopir, sedangkan dalam mobil Lexus Nopol L1973 ZX korban Yosua duduk di depan di samping saksi Riki Rizal sebagai pengemudi. Menimbang bahwa kenyataan keberadaan dalam mobil yang berbeda di atas dihubungkan dengan adanya fakta terdakwa telah meminta dan mengajak saksi Riki Rizal maupun Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahkan baik saksi Riki Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir atas 2 buah kendaraan yang berbeda
tentulah bukan suatu kebetulan, akan tetapi memang telah dikehendaki terdakwa. Hal mana selaras dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak mengendaki satu mobil dengan korban Yosua. Menimbang bahwa mengenai senjata HS milik korban Yosua oleh saksi Ricky Rizal telah diambil dan diletakkan dalam dashboard mobil B1MAH, sedangkan senjata stereo diberikan kepada saksi Richard Eliezer untuk disimpan serta diletakkan di bawah jok kursi depan mobil B1MAH. Dihubungkan dengan perintah terdakwa kepada saksi Richard Eliezer setelah sampai di rumah Saguling, Jakarta, sehingga saksi Richard Eliezer membawa senjata laras panjang ster ke lantai 3. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer diperintahkan terdakwa menyimpan di lemari senjata yang terletak di kamar pribadi terdakwa serta suaminya Ferdi Sambo sebagaimana ditunjukkan letaknya oleh terdakwa. Dihubungkan pula dengan ketika Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata HS milik Yosua kepada saksi Richard Eliezer di lantai 3 rumah Saguling, dapat diketahui saksi Ricky Rizal telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa senjata HS milik korban Yosua telah saksi Ricky Rizal amankan. Selanjutnya, terdakwa telah meneruskan keberadaan senjata HS dari saksi Ricky Rizal kepada Ferdi Sambo suaminya. Mengingat pertanyaan Ferdi Sambo mengenai keberadaan senjata HS milik korban Yosua kepada saksi Richard Eliezer menunjukkan Ferdi Sambo sudah mendapat informasi senjata HS tidak berada lagi dalam kekuasaan korban Yosua. Oleh karena itu, keberadaan terdakwa dalam mobil yang berbeda dengan korban Yosua, termasuk pengawalan senjata HS korban Yosua, memang telah diketahui dan dikehendaki terdakwa. Apalagi sebelumnya terdakwa menghubungi Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2002 dini hari dari Magelang dan meminta Ferdi Sambo agar apa yang diceritakannya tidak diberitahukan ADC yang lain karena korban Yosua badannya besar dan memiliki senjata. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan rekaman CCTV yang telah diputar serta diterangkan ahli digital forensik Heri Prianto, dipersidangkan dalam frame 2690 sampai dengan 27237. Terdakwa dan saksi kuat masuk ke dalam rumah pukul 15.00 waktu CCTV melalui lift menuju lantai 3. Setelah diteliti dengan seksama, tampilan CCTV tersebut terlihat jelas. Ikutnya saksi kuat merupakan ajakan terdakwa. Terbukti setelah terdakwa PCR dan masuk ke dalam rumah Saguling saat melewati pintu, terdakwa berbalik, menghadap keluar serta melambaikan tangan serta memberikan isyarat dengan tubuhnya sebagai tanda panggilan kepada seseorang yang ternyata diketahui orang yang dipanggil terdakwa dan masuk lift menuju lantai 3 adalah saksi Kuat Ma'ruf. Di sisi lain, dalam frame 15220 waktu 14.4654 WIB, waktu dalam CCTV, Ferdi Sambo masuk lift rumah Saguling dan dari lantai 1 berhenti beberapa waktu di lantai 2, akhirnya menuju lantai 3. Untuk itu, diajaknya saksi Kuat Ma'ruf tentulah bukan tanpa alasan. Menimbang bahwa lantai 3 rumah Saguling adalah rumah pribadi keluarga siapapun, baik asisten rumah tangga termasuk ajudan tidak dapat masuk tanpa adanya izin. Untuk itu diajaknya saksi kuat oleh terdakwa ke lantai 3 rumah Saguling menunjukkan saksi Kuat Ma'ruf dianggap penting oleh terdakwa dan keterangannya akan menambah keyakinan Ferdi Sambo atas keberadaan cerita terdakwa yang telah disampaikan kepada Ferdi Sambo melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2002 dini hari. Apalagi saksi Kuat Ma'ruf telah mengatakan sebelumnya kepada terdakwa di Magelang, ibu harus lapor bapak biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu. Bahkan Kuat Ma'ruf telah mengejar korban Yosua dengan menggunakan pisau. Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf telah meyakinkan Ferdi Sambo akan cerita perbuatan korban Yosua yang berlaku kurang ajar terhadap terdakwa sebagaimana disampaikan terdakwa melalui telepon dari Magelang. Sehingga mengakibatkan munculnya niat Ferdi Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua di rumah Duren 3 dan niat itu kemudian diberitahukan saksi Kuat Ma'ruf serta memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf mempersiapkan dan mengamankan tempat di rumah Duren 3 yang akan digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Yosua. Terbukti saksi Kuat Ma'ruf telah diberitahu saksi Dirwanto bahwa rumah Duren 3, Om, rumah sudah bersih, tidak dikunci, dan dijawab makasih Dir, yang menunjukkan ada perintah saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Dirwanto. Setelah rombongan terdakwa berangkat setelah rombongan terdakwa berangkat dan tiba di rumah Duren 3, saksi Kuat Ma'ruf telah menutup pintu utama, kemudian naik ke atas lantai 2, menutup pintu balkon yang tentunya dimaksudkan untuk mengamankan situasi.
mengurangi kecurigaan atas apa yang akan terjadi terhadap korban Yosua. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling telah menceritakan kepada Ferdi Sambo, suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua, termasuk bantingan 3 kali yang dilakukan diiringi isak tangis sehingga mengakibatkan terdakwa terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Mendengar cerita tersebut, Ferdi Sambo selaku suami terdakwa sangat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis, tidak menyangka sejauh itu perbuatan korban Yosua dan tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah jutannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian kepada terdakwa. Hal ini mau nambah tekad Ferdi Sambo menghabisi nyawa korban Yosua, sehingga Ferdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo melalui HT agar menemui Ferdi Sambo di lantai 3. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan ketika saksi Ricky Rizal Wibowo menghadap Ferdi Sambo dan bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab tidak tahu. Selanjutnya Ferdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua. Kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia? Dijawab saksi, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu, Ferdi Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil saksi Richard Eliezer, dan ketika saksi Richard Eliezer sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan Ferdi Sambo, atas perintah Ferdi Sambo saksi Richard Eliezer masuk ke dalam serta duduk di sofa ruang utama lantai 3 saat kemudian terdakwa datang dan duduk di samping Ferdi Sambo. Menimbang bahwa pertanyaan yang sama ditanyakan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang, yang dijawab, saya tidak tahu Pak. Setelah itu Ferdi Sambo menjelaskan pada saksi Richard Eliezer tentang kejadian di Magelang di mana korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melecehkan Ibu Putri. Kemudian Ferdi Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan korban Yosua terhadap terdakwa telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu Ferdi Sambo mengatakan memang harus dikasih mati anak ini. Menimbang bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang jawab, siap komandan. Kemudian Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Yosua. Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak, selanjutnya saksi Richard Eliezer datang. Yosua kemudian menembak saksi Richard Eliezer dan saksi Richard Eliezer membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan Ferdi Sambo berulang-ulang dan Ferdi Sambo berjanji kepada saksi Richard Eliezer akan menjaga saksi Richard Eliezer serta menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah duren 3 dan mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Menimbang bahwa Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata saksi Richard Eliezer yang dijawab siap Pak, ada di samping saya. Selanjutnya Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan saksi menambah di magasin senjata Glock 17 nomor saksi Glock 17 milik saksi Richard Eliezer. Setelah itu Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik Yosua yang siap ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS Yosua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada Ferdi Sambo. Kemudian saksi Richard Eliezer sebelum turun telah mendengar suara terdakwa yang ditujukan kepada Ferdi Sambo mengatakan jangan lupa sarung tangan dan CCTV. Menimbang bahwa dengan alasan isolasi, terdakwa turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling dan memerintahkan saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi, sedangkan saksi Richard Eliezer ketika mendengar terdakwa sudah turun dari lantai 3 kemudian menuju mobil B1MH. Bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi kuat, sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang yakni saksi Ricky Rizal, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, terdakwa dan korban Yosua ikut ke rumah duren 3 nomor 46 berada dalam satu mobil Lexus B1MH ke rumah dinas duren 3. Justru bertolak belakang dengan keterangan terdakwa yang menyatakan tidak menghendaki dalam satu mobil dengan korban Yosua. Selanjutnya, kalaulah sudah merupakan kebiasaan keluarga terdakwa maupun yang mengikutinya, jika datang dari luar kota harus isolasi,
Faktanya, saksi Susi justru tidur dan tidak ikut berangkat. Sebaliknya, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal yang seharusnya kembali ke Magelang dan tidak melakukan tes PCR justru ikut. Untuk itu, alasan terdakwa isolasi hanyalah alasan semata dari terdakwa sebagai bagian dari upaya terdakwa agar korban Joshua tidak menjadi curiga ketika berangkat ke rumah dinas Duren 3 beserta saksi Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, serta saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa setelah saksi Kuat, saksi Riki Rizal, saksi Richard Eliezer, korban Joshua, serta terdakwa sampai di rumah dinas Duren 3, beberapa waktu kemudian Verdi Sambo tiba sementara terdakwa sudah berada dalam kamar. Verdi Sambo memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Riki Rizal dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sedangkan saksi Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo telah mengokang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Joshua masuk oleh Verdi Sambo dipegang leher belakangnya, setelah didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok, dan korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi Verdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Sehingga saksi Richard Eliezer menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai bagian dada kiri. Kemudian Verdi Sambo telah juga maju ke depan, menekan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Joshua. Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa di atas, yaitu dengan menempatkan korban Joshua dari mobil yang berbeda, memberitahukan kepada Verdi Sambo keberadaan senjata HS korban Joshua yang sudah diamankan, mengajak Kuat Ma'ruf menemui Verdi Sambo, suami terdakwa, di lantai 3 rumah Saguling untuk meyakinkan cerita melalui telepon dari Magelang yang disampaikan terdakwa kepada Verdi Sambo. Selanjutnya menceritakan kepada Verdi Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa sehingga Verdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa, yang mengakibatkan Verdi Sambo terguncang, emosi, marah, geram, menangis, mengangkat tangan yang akhirnya menghubungi saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Joshua. Pembicaraan mana didengar dan dihadiri terdakwa termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magazinnya atas perintah Verdi Sambo. Bahkan mengingatkan Verdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kemudian terdakwa berangkat mengajak saksi Riki Rizal dengan alasan isolasi, meskipun kenyataannya tidak, dalam satu mobil bersama saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf menuju rumah Duren 3 termasuk korban Joshua, sehingga mengakibatkan apa yang telah dibicarakan Verdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling terlaksana, dan akhirnya benar saksi Richard Eliezer dan Verdi Sambo telah menembakkan senjata yang antara lain ke arah bagian dada kiri serta bagian kepala belakang yang merupakan darah vital pendukung kehidupan seseorang, mencerminkan sikap batin kehendak yang telah disadari terdakwa tidak lain dan tidak bukan bahwa terdakwa telah menghendaki serta mengetahui sekaligus menunjukkan adanya kesengajaan khususnya sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa korban Joshua di rumah Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas unsur dengan sengaja di sini telah terpenuhi. 3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama dengan rencana terlebih dahulu ditekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya. Dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana maksud garing tujuan dapat dilaksanakan, termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta kesempatan untuk membatalkan tujuan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan terdakwa, korban Joshua adalah ajudan yang diperbantukan mendampingi terdakwa karena kedudukan terdakwa sebagai bendahara umum Bayangkari Pusat. Kenyataannya, korban Joshua tidak hanya diperbantukan kepada terdakwa sebagai bendahara umum Bayangkari, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal, Richard Eliezer Susi, Kodir, Daden, Ajan Romer, korban Joshua juga bertugas mengatur segala suatu keperluan keluarga terdakwa di Jakarta termasuk rumah Saguling dan rumah Duren 3. Berkaitan tugas itu, korban Joshua dikenal oleh para saksi sebagai karungga atau kepala rumah tangga. Mulai dari Magelang, kelihatan sekali korban Joshua sudah pasrah mengikuti apa yang terdakwa lakukan.
tanpa perlawanan, bahkan tidak berdaya ketika dijauhkan dari senjata HS miliknya. Serta dipisahkan dalam mobil yang berbeda dengan terdakwa, yang justru seharusnya korban Yosua kawal sampai di rumah Saguling. Bahkan ketika berangkat ke Duren 3 dalam satu mobil dengan terdakwa, terlihat korban Yosua sebagai karungga hanya mengikuti saja tanpa menunjukkan peranan apa-apa. Menimbang bahwa telah pula ternyata terdakwa mengajak Kuat Ma'ruf menemui Ferdi Sambo, suami terdakwa, di lantai 3 rumah Saguling. Sehingga apa yang disampaikan saksi Kuat Ma'ruf meyakinkan Ferdi Sambo dan mengakibatkan timbulnya niat membunuh korban Yosua di rumah dinas Duren 3. Selanjutnya, terdakwa menceritakan kepada Ferdi Sambo adanya pelecehan sedemikian rupa, sehingga Ferdi Sambo selaku suami tidak tahan mendengar apa yang disampaikan terdakwa, yang mengakibatkan Ferdi Sambo terguncang, emosi, marah, geram, menangis, mengangkat tangan, yang akhirnya menghubungi saksi Ricky Rizal. Kemudian belakangan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua. Pembicaraan mana telah didengar dan dihadiri terdakwa, termasuk ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru ke dalam magasinnya atas perintah Ferdi Sambo, bahkan mengingatkan Ferdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Kesemua itu telah menunjukkan munculnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa selanjutnya sesampainya mobil Lexus B1 MAH di rumah dinas Duren 3 yang disupiri Ricky Rizal, terdakwa turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf yang membawakan tas. Terdakwa langsung masuk ke kamar serta menutup pintu, berganti pakaian dari sweater coklat celana hitam, berganti piyama hijau garis dan celana pendek, serta tetap berada dalam kamar. Kemudian pada saat terdengar suara tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer dan Ferdi Sambo terhadap korban Yosua, terdakwa di dalam kamar menangis. Tangisan mana didengar saksi Ricky Rizal maupun Azan Romer ketika masuk ke dalam rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa saat setelah tertembaknya korban Yosua, saksi Richard Eliezer telah menyampaikan kepada saksi Beni Ali yang juga telah didengar saksi Susanto di rumah Duren 3 dengan mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Yosua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Sedangkan saksi Kuat mengatakan saya berada di lantai 2. Sedang menutup pintu dan mendengar suara tembakan lalu tiarap. Serta Ricky Rizal ketika di garasi menceritakan, saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi sembunyi di belakang kulkas. Menimbang bahwa di sisi lain, terdakwa juga menyampaikan skenario kepada saksi Beni Ali dan Susanto di rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 malam. Dan waktu yang berbeda disampaikan pula kepada saksi Arif Rahman Arifin pada tanggal 9 Juli 2022 berkaitan dengan kejadian di Duren 3, di mana saat itu terdakwa baru pulang dari Magelang ke rumah Duren 3, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum Brigadir Yosua masuk melakukan pelecehan, yaitu beberapa terdakwa. Terdakwa teriak, saat terdakwa teriak, Yosua keluar dan mendengar terdakwa teriak. Saat terdakwa teriak, Yosua keluar dan mendengar suara letusan. Skenario mana saat disampaikan terdakwa diselingi isak tangis sedemikian rupa sehingga saksi Beni Ali maupun saksi Arif Rahman Arifin terbawa perasaannya melihat keadaan terdakwa, menjadi iba, prihatin atas kejadian yang menimpa terdakwa serta tidak mampu memberi pertanyaan lebih lanjut sehingga harus diakhiri dan pamit meninggalkan rumah Saguling. Menimbang bahwa ternyata cerita bohong atau skenario yang disampaikan masing-masing saat setelah kejadian di rumah Duren 3 oleh saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer maupun terdakwa termasuk tindakan ganti piyama dan celana pendek maupun tangisan yang dilakukan terdakwa satu dengan lainnya selaras dan membentuk suatu cerita yang seolah-olah utuh. Untuk itu tentulah cerita yang demikian tidak begitu saja muncul dan bukan suatu kebetulan. Menimbang bahwa oleh karena itu dari skenario yang disampaikan saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf maupun terdakwa serta Richard Eliezer sesaat
setelah kejadian telah menunjukkan skenario tersebut sudah ada sebelum korban Yosua ditembak. Dan dapat dipastikan skenario cerita bohong dibuat di rumah Saguling, tepatnya di lantai 3. Hal mana selaras dengan keterangan saksi Richard Eliezer yang menyatakan Verdi Sambo telah menyampaikan skenario secara berulang-ulang kepadanya di rumah Saguling lantai 3. Menimbang bahwa selanjutnya ketika Verdi Sambo suami terdakwa menyampaikan akan menghilangkan nyawa korban Yosua, seharusnya terdakwa dapat mencegahnya. Karena terdakwa hadir dalam pembicaraan tersebut. Bahkan ketika Richard Eliezer memasukkan peluru dalam magazinnya, atas perintah Verdi Sambo suaminya, terdakwa seharusnya ada upaya terdakwa melarangnya. Hal ini berlanjut kesempatan mencegah hilangnya nyawa korban Yosua, tapi tidak dilakukan, justru sebaliknya. Terdakwa mengingatkan Verdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV yang maksudnya tentulah agar tidak diketahui jejak saat Verdi Sambo memegang senjata AS, serta tidak adanya bukti rekaman di rumah Duren 3. Lebih dari itu, ketika kesempatan membatalkan untuk menghilangkan nyawa korban Yosua masih ada, tetap tidak dilakukan terdakwa, bahkan dengan alasan isolasi turun ke lantai 1, mengajak saksi Ricky Rizal, diikuti Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan korban Yosua ke rumah dinas Duren 3, dan langsung masuk kamar setelah menutup pintu sampai di Duren 3, padahal terdakwa jelas mengetahui Verdi Sambo sebentar lagi tiba untuk menghilangkan nyawa korban Yosua yang dipicu adanya cerita terdakwa kepada Verdi Sambo suaminya. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di rumah Saguling dengan cara saksi Richard Eliezer yang akan melakukan penembakan. Rencana mana akan dilaksanakan di rumah Duren 3 sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya. Selanjutnya, tenggat waktu yang ada seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah, membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua. Tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa. Sebaliknya melakukan tindakan-tindakan ganti baju maupun celana menangis untuk mendukung gari memperlancar cerita yang sudah dibangun. Keadaan yang demikian menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang, sehingga jelas telah ternyata penghilangan nyawa korban Yosua telah direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga di sini telah pula terpenuhi, unsur merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa sebagaimana bukti rekaman CCTV frame 56160 sampai dengan frame 56643 yang ditayangkan di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi Kuat, Ricky Rizal, Richard Eliezer, mobil Lexus B1MH tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46 mulai pukul 17.0652 sampai pukul 17.0726 WIB. Waktu CCTV, korban Yosua turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu terdakwa turun serta diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf sebelumnya menuju kamar utama di lantai 1. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Saksi Richard Eliezer sendiri naik ke lantai 2, masuk ke kamar ajudan berdoa, tetap berdoa, berharap Verdi Sambo mengurungkan niatnya. Sedangkan saksi Ricky Rizal tidak masuk ke dalam rumah Duren 3 nomor 46 tetapi tetap berdiri di garasi rumah, sedangkan korban juga berdiri di taman halaman rumah dinas Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu kemudian, tepatnya sekitar pukul 17.10 waktu CCTV dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 57 hitam nopol B1734 RFP Verdi Sambo, saksi Ajan Romel, saksi Romel sebagai sopir dengan dikawal oleh saksi Farham Sabilah dengan motor sampai di jalan Duren 3 terdengar suara Verdi Sambo yang memegang HP, halo halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu berhenti. Berhubung dengan itu saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya saksi Ajan Romel turun lebih dulu, kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3. Setelah itu Verdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil dan setelah melewati depan rumah dinas Duren 346. Setelah berhenti, Verdi Sambo bergegas turun dari mobil di mana senjata api yang dibayang terjatuh. Melihat kejadian itu, Ajan Romel berinisiatif hendak mengambilkan, akan tapi dicegah oleh Verdi Sambo dengan mengatakan biar saya saja yang mengambil.
Senjata api kemudian diambil Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajar Nobel adalah dengan jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan saksi Richard Eliezer yang mendengar suara Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1, menemui Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan Ferdi Sambo. Lalu Ferdi Sambo mengatakan kepada Richard Eliezer, "Kokang senjatamu." Setelah itu saksi Richard Eliezer mengokang senjata dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garis dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang dekat garis dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Joshua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri Joshua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Joshua bahwa dirinya dipanggil Ferdi Sambo. Menurut atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Joshua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju rumah tengah dekat meja makan diikuti saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer sampai di ruangan tengah dekat meja makan, Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Joshua, mendorong korban Joshua ke depan sehingga posisi korban Joshua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan Ferdi Sambo. Kemudian Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Joshua dengan perkataan jongkok. Kemudian korban yang tidak mengetahui apa yang terjadi sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Mendengar teriakan, saksi Richard Eliezer langsung mengarahkan senjata api Glock 17 ke tubuh korban Joshua, menembaknya 3-4 kali sehingga korban Joshua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf melihat Ferdi Sambo maju ke depan ke arah korban Joshua dan saksi Richard Eliezer juga melihat Ferdi Sambo menembak menggunakan senjata api Glock 17 ke arah korban Joshua yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Joshua. Memang bahwa kedua tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer maupun Ferdi Sambo di daerah yang fatal, itulah yang menyebabkan korban Joshua meninggal dunia. Sebagaimana visum et repertum nomor R-082/SKH-7 Romawi 2022/IKF tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralipda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara 31 Puskesmas Polri yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang, secara ini juga bisa fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa di sisi lain terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di rumah dinas Duren 3 karena ada dalam kamar sedang tidur, mendengar suara tembakan dan hanya menangis serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi adalah tidak masuk akal. Apalagi terdakwa telah menyampaikan cerita bohong skenario setelah korban Joshua meninggal dengan mengatakan bahwa saat itu saya baru pulang dari Magelang ke rumah Saguling menuju rumah Duren 3, langsung masuk kamar, duduk-duduk santai, pakai celana pendek. Saat itu ada almarhum semua masuk melakukan pelecehan, yaitu beberapa hal. Saya teriak saat saya teriak korban Joshua keluar dan mendengar suara letusan yang justru menunjukkan sebaliknya pengetahuan terdakwa atas apa yang dikehendaki telah tercapai. Karena dengan datanya Ferdi Sambo beberapa saat setelah rombongan terdakwa sampai di rumah dinas Duren 3 serta beberapa kali tembakan yang dilakukan baik oleh saksi Richard Eliezer maupun Ferdi Sambo, tentulah suaranya sangat keras. Apalagi pintu rumah baik lantai 2 maupun 1 telah ditutup saksi Kuat lebih dahulu. Tidaklah mungkin orang normal tidak bereaksi serta tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi berkaitan adanya suara tembakan tersebut. Sebaliknya malahan meninggalkan tempat begitu saja ketika dijemput Ferdi Sambo suaminya dari dalam kamar menuju rumah Saguling dengan diantar saksi Ricky Rizal. Bahwa dengan demikian apa yang menjadi tujuan maksud terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu tercapai, yaitu merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofrian Joshua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 nomor 46 tercapai. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur keempat di sini pun telah terpenuhi. 5. Unsur melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.
Menimbang bahwa terhadap unsur kelima di sini akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai bagaimana pertimbangan di bawah ini, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut majelis akan menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan di Rumah Saguling, lantai 3, Verdi Sambo, terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, serta Kuat Ma'ruf telah mengetahui korban Yosua akan dilakukan nyawa di rumah Duren 3 nomor 46 dan telah ternyata terlaksana korban Yosua meninggal dunia sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Menimbang bahwa meninggalnya korban Yosua di rumah Duren 3 tidaklah semata-mata sebagai akibat tembakan saksi Richard Eliezer dan Verdi Sambo suami terdakwa, akan tetapi karena adanya peran dan kerjasama sedemikian rupa para saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Verdi Sambo maupun terdakwa yang telah secara bersama-sama melakukan perannya masing-masing dengan kehendak yang sama, yaitu meninggalnya korban Yosua. Menimbang bahwa saksi Kuat Ma'ruf telah bertemu dengan Verdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 ketika saksi Kuat Ma'ruf diajak ke lantai 3 oleh terdakwa, di mana setelah Verdi Sambo mengkonfirmasi dan mendengar apa yang saksi Kuat Ma'ruf sampaikan mengenai kejadian di Magelang, Verdi Sambo menyampaikan niatnya membunuh korban Yosua serta menekan apa yang harus dilakukan saksi Kuat Ma'ruf. Terbukti saksi Kuat Ma'ruf berangkat ke rumah dinas Duren 3 meskipun tidak PCR di dalam satu mobil Lexus B1 MH bersama terdakwa saksi Richard Eliezer, korban Yosua yang disupiri saksi Ricky Rizal, dan sesama di rumah dinas Duren 3, saksi Kuat Ma'ruf telah menutup pintu utama lantai 1 dan lantai 2 dan naik ke lantai 2 menutup serta 2 daun pintu sebagaimana pemeriksaan sempat dimuat dengan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf sebelum berangkat saksi Kuat Ma'ruf dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah Duren 3 tidak diketahui orang luar setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf ditunjukkan pula ketika memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Yosua atas perintah Verdi Sambo serta ikut masuk ke dalam ruang tengah ketika peristiwa tertembaknya korban Yosua. Posisi saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer serta Verdi Sambo yang semua menghadap korban di ruang yang sempit. Sebagaimana pemeriksaan setempat, dalam pintu utama tertutup tentulah mengakibatkan korban Yosua tidak bisa lagi kemana-mana. Kalaulah akan lari keluar melalui bagasi dari mana korban masuk, sudah tidak bisa karena tutup dengan keberadaan para saksi, yaitu Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer, termasuk Verdi Sambo. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo sudah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling. Ketika dipanggil Verdi Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3, Verdi Sambo telah menyampaikan permintaan kepada saksi Ricky Rizal tidak menghendaki agar korban Yosua meninggal dunia. Hanya tidak berani dan kuat mentalnya apabila dilakukan oleh saksi Ricky Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Verdi Sambo memanggil saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Verdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer. Tentulah saksi Ricky Rizal mengetahui bahwa Richard Eliezer yang akan diminta Verdi Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Yosua apabila melawan di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa saksi Ricky Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 dan membawa korban Yosua, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf serta terdakwa. Dan belakangan di Duren 3 saksi Ricky Rizal atas perintah Verdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh saksi Richard Eliezer dan Verdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya menembak korban Yosua atas permintaan Verdi Sambo di Saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Verdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf. Korban Yosua serta dalam satu mobil Lexus B1 MH yang disebut saksi Ricky Rizal dan terakhir telah mendengar teriakan Verdi Sambo, tembak, tembak, tembak. Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua yang antara lain mengenai ke bagian dada kiri sehingga korban teregak bersimbah darah dengan senjata Glock 11 yang sebelumnya sudah dikokang atas perintah saksi Verdi Sambo.
Menimbang bahwa demikian pula Verdi Sambo telah menyampaikan di Rumah Saguling lantai 3 serta menekan baik kepada saksi Kuat, Ricky Rizal maupun kepada saksi Richard Eliezer, dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17 yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang akan melakukan penembakan terhadap korban jiwa di rumah dinas Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya faktanya meskipun dengan alasan akan badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan, tetapi kenyataannya berhenti dan berpura